Formasi penakluk iblis. Menurutku kalian para dewa yang makan gaji buta ini adalah iblis yang sebenarnya. Pemberontak telah ditaklukkan. Tanya Yang Mulia bagaimana menanganinya. Bawa pemberontak ini ke penjara langit adili dia di depan umum. Beritahu semua dewa untuk menyaksikannya agar menjadi peringatan bagi yang lain. Fang Yuan, kamu sudah mencapai tingkat dewa emas. Kenapa kamu mengacau di istana surga? Si tua bangka Kaisar Giok, katakan padaku, bukankah surga ini memang pantas dilawan? Benar-benar orang gila yang bernyali besar. Dia benar-benar berani bicara begitu ya? Benar sekali, ini adalah pertama kalinya dalam puluhan ribu zaman orang keempat yang berani mengacaukan istana surga. Meskipun begitu, karena kamu telah mengacaukan surga, hari ini aku akan tetap menghukum matimu demi hukum surga. Dewa Peradilan Yang Jian, laksanakan hukuman. Di kehidupan selanjutnya, jangan melawan surga lagi. Adikku, kakak tidak bisa membalaskan dendamu lagi. Jika bisa mengulang waktu, aku akan tetap menyerang istana surga. Yin, selamat. Host berhasil membangkitkan sistem dewa perang terkuat. Goyahkan hati dewa perang yang memenuhi syarat, maka Anda bisa menyerap teknik kultivasi mereka. Teknik tersebut akan diberikan dengan cara yang wajar. Akhirnya kau menjadi monster juga. Mengingat masa itu, Yang Jian juga pernah mengacau di Istana Langit. Tapi sekarang malah harus melakukannya sendiri. Mau mati ya? Berani banget ngomong gitu. Yin, terdeteksi memenuhi syarat. Dewa perang, sang penegak hukum langit, Yang Jian. Gusti, dulu aku adalah pengikutmu. Hari ini mati di tanganmu. Aku pun rela. Aku cuma mau tanya satu hal. Apa dewa sekarang layak disebut dewa? Apa hukum langit tidak salah? Hukum langit tak boleh dilanggar. Bagus. Tak disangka Yang Jian yang dulu membelah gunung demi ibunya, sekarang malah jadi anjing peliharaan istana langit. Coba katakan sekali lagi. Ku bilang sekarang kau itu anjing peliharaan istana langit. Ayo, hantam aku. Hantam aku seperti saat membelah gunung tahu dulu. Si Fang Yuan ini kenapa nyalinya gede banget ya? Berani banget ngomong gitu, Shuo. Mampus, Fang Yuan benar-benar bakal mampus. Ini kan pantangan terbesar sang dewa. Entah siapa guru si Fang Yuan ini. Berkata sembarangan begini, sepertinya perguruannya juga bakal kena imbasnya. Dewi Yaoji mengabaikan hukum langit, melahirkanmu. Benar-benar kegagalan terbesar hidupnya. Piye? Benar juga. Ibu pasti sangat kecewa padaku. Selamat, Tuhan berhasil menggoyahkan mental Yang Jian, sedang menyerap ilmu sakti Yang Jian. Gedung. Berhasil mengekstraksi kekuatan mata Dewa Hadiah, sedang dikirim. Chen Zhengjun, gulingkan saja kayangan ini. Balaskan dendam peri Yaoji di masa lalu. Yang Jian, jangan sampai terhasut oleh pengkhianat. Kau adalah dewa penegak hukum langit, harus berpatokan pada hukum langit. Ibu, padahal ibu seorang dewi. Kenapa harus turun ke dunia fana? Erlang, jadi manusia jauh lebih bahagia daripada dewa. 姚姬，你私自下凡，违背天条，还不束手就擒，跟我回天庭受。 Selama aku di dunia fana, aku menyelamatkan banyak nyawa. Aku hanya memiliki perasaan cinta. Memangnya apa salahku? 我到底错在哪儿了？放开我！Erlang, jangan jadi dewa. Jangan masuk ke kayangan. Bu,
Hari ini, dengan kekuatan pembelah langit ini, akan kubelah gunung ini demi menyelamatkan ibu. Hei! Kenapa? Padahal aku sudah membelah gunung tahu kenapa? Kenapa masih tidak bisa memberi ibuku jalan untuk hidup? Erlang, kau memang keras kepala. Karena kau sudah jadi dewa, gunakan mata dewamu untuk melihat dunia fana. Jangan menjadi dewa yang dingin dan tak berperasaan. Yang Jian, maju dan dengarkan titah hari ini. Kau diangkat jadi dewa penegak hukum langit. Tegakkan hukum langit, patuh pada perintah tugas, tapi tidak pada panggilan istana. Hamba terima titah. Kenapa aku jadi begini? Hadiah berhasil dikirim. Ilmu mata langit pemecah hukum. Hah? Gila, kakak kedua sampai turun tangan. Apa dia benar-benar mau ngelusuri kayangan lagi? Makhluk hina, jangan bicara sembarangan. Kalau bukan karena menara rongsokan ini, mana mungkin giliran Fang Yuan? Ini ilmu mata langit Dewa Erlang. Oh, jika hari ini Dewa Erlang juga memberontak, bisa gawat urusannya. Kok bisa kamu punya mata langit? Aku tidak tahu. Tidak tahu. Hanya aku dan ibu yang punya mata langit, mungkinkah? Ini Gunung Taoshan. Yewi, kumohon turunkan kekuatanmu untuk selamatkan adikku. Dia baru 5 tahun. Jangan jadikan dia tumbal. Turunkanlah hujan. Kakek pernah bilang padaku, Anda adalah Dewi yang agung. Kumohon selamatkan adikku. Ngubo, kenapa mata langitmu memilih Fang Yuan? Ternyata begini cara takdir itu diberikan. Membangun masa lalu yang nyata. Mungkin Dewi melihat sesuatu dalam diriku. Demi masa lalu. Demi masa lalu, Dewa yang mempertaruhkan segalanya demi selamatkan ibunya. Ternyata begitu. Ternyata begitu. Yang Jian, jangan lupa kau adalah dewa keadilan langit. Cepat laksanakan hukumannya. Tidak mungkin. Yang Jian, kamu mau memberontak? Dulu aku gagal melindungi ibuku. Kini aku malah mengecewakan harapan terakhirnya. Tapi sekarang dewa ini tidak sudi lagi. Prajurit Cao Tu, dengar perintah. Lindungi Fang Yuan. Jika hari ini ingin menyakiti Fang Yuan, langkahi dulu mayatku. Hadapi tombak bermata 3 di tanganku. Inilah dewa sejati King Yuan Miao Dao yang ku kenal. Kamu benar. Aku memang sudah jadi anjing suruhan langit. Semoga belum terlambat untuk sadar. Dewa sejati pasti belum terlambat. Yang Jian, kau ini dewa keadilan? Apa kau mau melindungi pendosa? Bukankah ini cuma jabatan dewa keadilan? Dewa ini tidak sudi jabatan itu. Kau akan bayar mahal atas perbuatanmu. Dewa Agung Santan Hai Hui, dengar perintah. Tangkap Yang Jian. Eksekusi Fang Yuan. Tidak bisa, tidak bisa. Kakak kedua itu kakak seperguruanku. Aku tidak bisa melawannya. Anak durhaka, ikuti perintah. Brengsek kalau bukan karena menara rongsokan ini. Sudah ku penggal kepalamu dari tadi. Kakak kedua, kau pasti mengerti aku. Tai-bai untuk berjaga-jaga. Pergilah dan undang Buddha petarung yang agung. Baik. Hahaha,
Sang Buddha suci. Rafat, gawat sekali. Dewa Erlang sudah memberontak dari surga. Kaisar Langit mengutusku. Kalian di surga dan Lingshan bertahun-tahun ini demi kekuatan dua pemujaan sudah melakukan banyak hal mencicikan. Gue udah males bahasnya. Kalau menurut gue, Yang Jian emang benar buat berontak. Sang Buddha suci. Apa perlu Yang Mulia Kaisar Langit meminta Buddha Rulai menjemputmu? Pak Tua, lu berani ngancem gue? Rasain nih hantaman tongkat gue. Sang Buddha petarung ini adalah titah Sang Buddha. Pergilah ke surga untuk redakan kekacauan. Gimana kalau gue nggak mau? Jika kau menolak, maka biarkan Sang Buddha sendiri yang datang. Hanya kali ini saja. Bullshit, abang. Kau serius? Kenapa nggak manfaatin situasi buat kabur aja? Aku mengerti. Aduh, memang hebat Dewa Erlang. Aku bukan tandinganmu. Malah nggak niat acting lagi dia. Dewa, gue kan lagi nyelamatin lu. Bahkan pangeran ketiga pun tak mau ikut campur. Siapa yang berani sekali? Semata tiga, kau benar-benar tak punya rasa bakti. Malah berani melawan pamanmu sendiri. Monyet liar, bukannya diam di Gunung Emei, malah kesini mau apa? Kau pikir aku mau datang? Sekarang sudah jadi Buddha, tak sama lagi seperti dulu. Memang Kaisar punya cara. Hanya dewa besar ini berani melawan Dewa Erlang secara langsung. Cuma ada 4 jagoan gila yang berani mengacau di kayangan. Sekarang 3 sudah hadir di sini. Wah, bakal seru banget nih. Inilah yang legendaris itu. Kerasakti. Yang Sun datang. King Yen, terdeteksi kandidat kedua, Dewa Perang Sun Wukong. Bocah, kau punya aura sepertiku dulu. Kalau bukan karena ada yang minta, aku benar-benar tak sudi ikut campur urusan sampah ini. Kerasakti. Anda juga mau memihak kayangan? Ada beberapa hal yang tak bisa kau atau aku selesaikan. Karena aku sudah datang. Hari ini kau takkan bisa melindunginya. Kalau begitu, ayo lawan. Ini baru sesuai selera gue. Terkadang aku benar-benar ragu. Apakah yang tewas di bawah mangkuk sakti dulu adalah Sun Wukong yang asli? Boleh juga, si mata tiga. Di kayangan ini, cuma kau yang pantas tanding sama aku. Monyet kurang ajar, jangan ikut campur urusan ini. Aku tak mau bermusuhan denganmu. Bye-bye. Menurutmu, siapa yang punya peluang menang lebih besar? Keduanya sudah hampir mencapai tingkat semi suci. Sepertinya sulit menentukan pemenangnya sekarang. Rawat. Kalau begini terus, Zheng Jun hanya akan tumbang kalau begini terus. Harus cari cara. Dewa Fang, kau terikat rantai penekan iblis. Jangan nekat pakai kekuatanmu. Rantai ini bisa menghancurkan kekuatan dewamu jika kau nekat menggunakannya. Bodoh amat soal itu. Kalau terus mengulur waktu seperti ini, aku dan Zheng Jun bakal tamat.
Kenapa ada hawa yang terasa akrab? Si mata tiga. Ribuan tahun telah berlalu. Tapi buat mengalahkanku, kau masih saja pakai cara licik. Terserah kau mau bilang apa. Hari ini tujuanku cuma satu, menyelamatkan Fang Yuan. Hei, Kaisar Giok Bangkotan, kau lihat sendiri, kan? Aku bukannya malas-malasan. Ya, kalau kalah, ya sudah nasib. Yang mulia. Gawat, bagaimana ini? Yang Jian, jangan lupa. Chen Xiang masih ada di kayangan sekarang. Kaisar Langit. Tegas sekali Anda bertindak sejauh ini. Martabat langit tak boleh tercoreng. Fang Guan, Dan yang mulia dewa, Anda sudah berbuat cukup banyak. Sisanya serahkan padaku saja. Yang mulia dewa, jangan khawatir. Aku punya cara untuk meloloskan diri nanti. Benarkah? Serius, aku jamin. Aku masih menunggu saat bebas nanti untuk menggulingkan hukum langit bersamamu. Kau tahu jelas siapa aku. Beraninya kau menyerang aku, si Tua Sun ini, secara diam-diam. Aku tidak kenal kamu. Apa? Bukannya tadi kau panggil aku Kerasakti? Aku hanya tahu Kerasakti dari Hua Guo. Bukan Buddha petarung dari Lingshan. Sudahlah. Serang saja sesukamu. Buat apa aku meladeni bocah ingusan ini? Yen, mental Wukong mulai goyah. Berhasil. Mari kita kompori lagi. Suho! Kau tahu apa yang terjadi setelah kau jadi Buddha? Apa kau tahu nasib anak cucu monyetmu di Hua Guo? Apa maksudmu? Seluruh anak cucu monyet di Gunung Hua Guo semuanya dijadikan tumbal persembahan demi dupa pemujaan para dewa dan Buddha. Si Tua Sun memang sudah jadi Buddha. Bukan berarti aku sudah kehilangan insting membunuhku. Yen berhasil mengguncang mental Wukong. Teknik abadi agung sedang dikirimkan. Redem amarahmu, Buddha Suci. Gunung Hua Guo adalah tempat Anda mencapai pencerahan. Di seluruh jagat dewa ini, siapa yang berani macam-macam di sana? Si tua ini benar juga. Dengan kedudukan gue sekarang, gak bakal ada yang berani nyentuh Gunung Hua Guo. Pasti orang ini cuma asal ngomong. Karena lo sudah hampir mati, gue gak bakal perhitungan sama lo. Dewa-dewi memang tidak berani. Tapi apa manusia juga tidak berani? Ding, kultivasi Dewa Agung berhasil dikirim. Buddha Suci, jangan tertipu oleh bualannya. Ribuan tahun telah berlalu, aku tidak menyangka masih bisa muncul orang sepertimu yang mempermalukan seluruh langit. Kaisar Langit, tahtamu itu terlalu tinggi. Saking tingginya sampai kau lupa kau sendiri pun dewa yang berasal dari manusia. Biarpun hari ini aku mati, kelak akan muncul ribuan orang sepertiku untuk meruntuhkan aturan langit sampahmu itu. Lancang sekali mulutmu. Hukuman dariku untukmu sepertinya harus sedikit diubah. Kaisar Langit tidak mungkin melepaskan Fang Yuan, kan? Aku akan menyelidiki asal-usul gurumu. Dan akan kuhabisi mereka semua. Gua tirai air Gunung Hua Guo. Coba saja lari. Mau sembunyi di mana kau? Lepaskan aku. Saat Baginda kembali, dia akan mengampuni kalian. Sun Wukong, apa kau pikir? Dia masih Kerasakti yang dulu mengacau di Istana Langit. Sekarang cuma jadi Buddha yang sibuk baca sutra di Lingshan. Dia sudah melupakan kalian. Sudah membuang kalian jauh-jauh dari pikirannya. Mulai sekarang, Gunung Hua Guo ini wilayah kekuasaan gue. Pohon. Tak, Baginda tidak akan pernah melupakan kami. Tidak terima. Lah bakal gue kirim lo ketemu Raja Akhirat sekarang juga. Hei! Kalian para cecungu, beraninya kalian berlaku lancang di kediaman Kerasakti. Satu lagi yang tidak punya mata dan cari mati. Serang! Benar-benar tidak tahu diri.
Terima kasih Tuan Dewa telah menolong kami. Gunung Huaguo akhirnya selamat dari bencana ini. Ini tempat gerak sakti mencapai pencerahan. So, kenapa bisa sampai jatuh terpuruk seperti ini? 仙长有所不知，近些年漫天仙神semua mengincar Gunung Huaguo. Katanya klan monyet kami kerabat keras sakti memiliki aura spiritual. Mereka menangkap semua monyet di gunung ini untuk diubah menjadi kekuatan spiritual. Berani sekali mereka. Siapa yang berani melakukan perbuatan terkutuk ini? Apa para dewa langit? Atau para biksu Lingshan? Radu, 是 Balf. Mahadewa, tahan amarahmu. Mahadewa, tenanglah. Pasti ada rahasia di balik semua ini. Jangan gegabah terjebak siasat orang lain. Tahu? Rahasia. Anak buah dan kawananku dijadikan bahan dupa sesaji. Gunung Huaguo dihina para bajingan. Rahasia apa? Jangan omong kosong. Jika hari ini tak ada penjelasan, aku tak segan akan mengamuk lagi di Istana Langit. Mahadewa, harap tenang sebentar. Cermin Hautian sedang melacak penyebabnya. Tunggu sampai semuanya jelas, Istana Langit pasti memberimu penjelasan. Takkan ada ampun. Baik, aku pegang ucapanmu kali ini. Jika tidak ditemukan hasilnya, jangankan Istana Langit atau Lingshan akan kubrak-abrik juga. Setelah Mahadewa menjadi Buddha, karena ingat rakyat kera di Huaguo, beliau memahat mantra kultivasi di dinding gua. Bahkan mewariskan cara berkultivasi di tahun-tahun awal. Pihak langit dan manusia tak berani mengusik. Hidup masih terasa damai. Tapi kemudian, mereka tahu setelah jadi Buddha, beliau terkurung di Gunung Emei. Tak bisa menjaga Gunung Huaguo. Mereka pun mulai berulah. Awalnya merebut makanan dan lahan. Lalu semakin terang-terangan ingin menguasai gunung dan mencuri jurus saktiku. Tikus-tikus pengecut. Beraninya saat Mahadewa tertahan. Kalian berani menindas saat dia terdesak. Sekelompok binatang tak beradab, bocah yang tak tahu seberapa tinggi langit, berani-beraninya menghina ajaran kami. Kalau sudah berani berkuat, kenapa takut diomongin orang? Kultivator liar sepertimu berani kurang ajar. Maai. Cuma modal kamu doang berani halangi jalan sekte barat. Ini adalah gua kediaman Sang Agung. Berani-beraninya kalian berbuat onar di sini. Begitu Sang Agung tahu, pasti akan bikin kalian jadi abu. Sun Wukong terjebak di Gunung Emei, urus diri sendiri saja dia susah. Dan mana bisa dia lawan aku? Lagi pula, hari ini yang menyerbu gunung dan mencuri harta menghabisi kawanan kera dan mencuri kitab sakti, bukankah itu kamu, kultivator gembel yang mau jadi dewa dalam semalam? Katakan, di mana jurus Sun Wukong disembunyikan? Tidak mau bicara. Baiklah. Mau bicara atau tidak? Ke barat, berani-beraninya kau melukaiku. Kalau begitu, ayo mati bersama. Bagus, nak. Kau setia kawan. Aku, si Sun, akan melindungimu. Mahadewa, pikirkanlah baik-baik. Mahadewa, sekarang Anda adalah Buddha Lingshan. Jika terang-terangan melindungi pemberontak surga, itu melanggar hukum surga. Takutnya akan jadi bahan gunjingan. Para dewa sekalian, jangan teralihkan oleh hal lain. Fang Yuan hanyalah kultivator mandiri. Mana mungkin punya nyali sebesar ini? Pasti ada bimbingan dari gurunya. Hari ini harus selidiki asal-usul gurunya demi melenyapkan masalah di masa depan. Apa yang dikatakan Tai Bai benar. Lanjutkan melihat cermin Hautian. Sidang asal-usul guru Fang Yuan.
真是看都不看看。Tetua, bertahanlah. Ya Tuhan, bagaimana mungkin? Itu jurus surgawi agung milik Kerasakti. Fang Yuan, mungkinkah? Jurus surgawi agung. Bagaimana bocah ini bisa tak mungkinkah dia benar-benar muridku? Tetua, tak jurus Dewa Langit Agung sudah diwariskan padamu. Mulai hari ini, kamu adalah murid langsung Sang Petapa Agung pemilik setengah Gunung Huaguo. Murid Fang Yuan. Terima kasih guru atas warisan ilmunya. Petapa Agung pernah berpesan, jika dunia ini kejam, maka lawanlah takdir itu. Jika dewa tidak adil, maka bantai saja mereka. Camkan ini baik-baik. Tuanmu adalah Sang Petapa Agung Kitian dari Huaguo, bukan Buddha petarung dari Lingshan. Murid akan selalu mengingatnya. Buddha suci ini hanya kebetulan semata. Fang Yuan cuma kebetulan saja mendapatkan warisan itu. Kalian belum pernah bertemu, dia bukan benar-benar murid Anda. Jangan sampai tertipu. Benar, Buddha suci. Anda adalah pemegang posisi Buddha Lingshan. Jangan biarkan pemberontak gila ini merusak nama baik Anda. Karena dia sudah jadi muridku, maka aku akan melindunginya. Hari ini, aku hanyalah Petapa Agung Kitian dari Gua Shuilian Gunung Huaguo. Siapapun yang berani menyentuh Fang Yuan, hadapi dulu tongkat di tanganku ini. Lihat saja apa dia akan melepaskanmu. Gawat, Sang Agung mulai main serius. Sepertinya Sang Agung sudah bulat tekad buat lindungin Fang Yuan. Di atas kahyangan ini, siapa yang bisa menghenti? Aduh, gimana ini? Bisa kacau urusannya. Sasang Agung yang terpantul di cermin Hautian hanyalah ingatan Fang Yuan saja. Bisa saja dia sengaja memasukkan ingatan itu. Mungkin dia tidak benar-benar menerima warisan Anda. Dia juga belum tentu benar-benar murid Anda. Benar Sang Agung, jangan sampai gegabah. Jangan sampai Anda dimanfaatin orang lisik. Ding Tuan, mantra Dewa Agung tahap awal, hadiah berkat aura yang sama. Cici, ini benar-benar aura asliku. Bocah ini memang murid langsungku. Sekarang, kalian mau bilang apa lagi? Muridku ini. Biar dia bikin langit runtuh sekalipun, emang kenapa? Fang Yuan, dia juga dalam lindunganku. Hari ini, siapapun yang berani menyentuhnya, berarti dia cari mati denganku, Yang Jian. Yang Jian, kau sebagai dewa peradilan malah melindungi pemberontak berani-beraninya, kau meremehkan hukum langit. Sun Wukong, kau punya kedudukan Buddha malah ikut campur urusan internal surga. Seharusnya kau dimintai pertanggungjawaban. Tapi mengingat identitas kalian berdua, kesalahan kali ini bisa dimaafkan sementara sekarang. Bagaimana cara kalian membereskan kekacauan ini? Membereskannya itu mudah. Bebaskan muridku ini. Dan masalah ini kita anggap impas. Fang Yuan tidak bersalah. Yang salah adalah ketidakadilan hukum langit Istana Langit sudah kehilangan nuraninya. Kuharap Baginda bermurah hati biarkan Fang Yuan pergi. Fang Yuan mengacau di gerbang langit selatan, mengacaukan wilayah hukum kedewaan, melakukan kejahatan pemberontakan besar. Karena kalian berdua memohon untuknya, aku bisa memberi kalian muka mengampuninya dari hukuman mati. Tapi meski bebas dari hukuman mati, tapi hukuman lain tetap menantimu. Kekuatannya harus dihapuskan, dibuang ke neraka 9 tingkat dan tak akan pernah bisa bangkit lagi. Dewa peradilan terus bicara soal melawan hukum. Ujung-ujungnya cuma jadi boneka Kaisar Gyo. Ternyata yang disebut perlawanan itu hanyalah omong kosong belaka. Erlang,
Kau memang tetap keras kepala. Karena sudah jadi dewa, gunakan mata langitmu untuk melihat dunia fana. Jangan jadi dewa yang tak punya perasaan. Guru, jika kau benar-benar melindungi muridmu, mana mungkin kau biarkan kaisar menghapus kekuatanku dan memenjarakanku? Lebih baik aku mati saja. Aku tak sudi hidup terhina seperti ini. Jika hukum langit tak punya keadilan, maka jabatan Dewa Peradilan ini hanyalah pajangan. Aku, Yang Jian, berhenti saja. Kaisar Giok tua bangka, persetan dengan aturan omong kosongmu. Jika kau tak berniat melepaskannya dengan baik, maka aku tak keberatan bikin onar lagi seperti dulu. Apa benar-benar ingin melawan si keras sakti? Kejadian kekacauan di Istana Langit dulu masih terbayang jelas di ingatanku. Dulu, 100.000 prajurit langit tak sanggup menghentikan mereka berdua. Kahyangan yang sekarang sudah benar-benar bobrok. Berani sekali. Bagus, lawan saja. Aturan langit kuno yang sangat busuk ini harusnya sudah diubah sejak dulu. Anak durhaka, jangan asal bicara. Kalau berani bicara lagi, akan kukurung kau di dalam pagoda pusaka ini dan merenunglah selama 1000 tahun. Lebih baik kau jaga baik-baik pagoda rongsokmu itu selamanya. Kalian benar-benar tak tahu diri. Si tua Kaisar Langit itu kalau mau tanding ya tanding saja. Jangan banyak omong. Prajurit dan Jenderal Langit, tangkap semua pemberontak itu. Muridku, guru tak pernah ingkar janji. Kalau berani maju lagi, jangan salahkan aku jika tak ingat hubungan lama kita. Hanya sekumpulan pecundang tak berguna. Tak perlu kami turun tangan sendiri. Lagi! Neca, cepat tangkap mereka berdua. Bunuh Fang Yuan. Jika kau ragu, tak akan kumaafkan. Kalau merasa jago, maju aja sendiri. Cepat atau lambat, kau dan pagoda rongsok ini akan kujas dan kusebar ke dasar neraka terdalam. Makan nih hantamanku. Menarik juga. Nessa, dulu kau sosok tangguh yang mengacau di Laut Timur. Sekarang malah sudi jadi anjing pesuruh Kaisar Langit. Monyet bau. Siapa juga yang sudi jadi anjing pesuruh bangsat itu? Nessa, apa kau tahu yang dilawan Fang Yuan adalah ketidakadilan hukum langit? Apa yang kau lakukan hari ini, kau malah membela yang salah. Ini bukan urusanmu. Jangan ikut campur. Kakak kedua, aku benar-benar terdesak. Di langit maupun di bumi, jika kau tidak mau, siapa yang bisa memaksa? Pagoda Lingguang milik Li Jing menyegel roh sejatiku. Begitu dia bertindak, sakitnya setengah mati. Aku tidak punya pilihan. Monyet, Nesha, kita bertiga ini pemain lama. Li Jing memperkuat kekuatan pagoda untuk mengendalikan roh Nessa. Memaksanya membunuh Fang Yuan di tengah kekacauan. Begitu Fang Yuan mati, sandiwara ini bakal berakhir dengan sendirinya. Nesha, bunuh Fang Yuan sekarang atau... Maafkan aku, kalian berdua. Maaf, aku ingkar janji. Bocah ini berani main gila sama kita. Pangeran ketiga, Ro. Nessa mengeluarkan seluruh kekuatannya. Terakhir kali Istana Langit seheboh ini adalah pasti kerasakti ngamuk. Dewa penegak hukum, dengarkan perintah. Tahan Yang Jian dan Sun Wukong. Jangan biarkan mereka mendekati Fang Yuan. Nessa, dasar pengkhianat. Gue benar-benar salah nilai lu.
Lu beneran tunduk pada kekejaman cuma biar tetap hidup. Kayaknya drama ini bakal segera berakhir. Hari ini Fang Yuan pasti mampus. Yen, misi khusus terpicu. Target, Neja. Tuh goyahkan jiwanya untuk mendapatkan mutiara roh. 本源无垢仙体. Apa? Dia gila ya? Malah nggak menghindar. Mungkin takut bikin Dasyeng susah. Rela mati demi mengakhiri semua ini. 6. Setidaknya dia mati dengan cepat. Kehidupan selanjutnya jangan bebal lagi menantang kuasa langit. Ha, maafkan aku. Aku nggak punya pilihan. Ternyata taruhanku benar. Nessa adalah reinkarnasi Ling Suzi. Hati sang dewa pembunuh sekeras batu. Melawan pun percuma. Cuma nyawaku yang bisa menyentuh nuraninya. Nessa, bakal kukubur kau hidup-hidup. Nessa, kalau kau berani menyentuhnya, aku akan kubuat kau bayar dengan darah. Dasyeng, jangan bermusuhan sama pangeran ketiga gara-gara aku. Pangeran ketiga nggak punya pilihan lain. Aku rela mati di tangannya. Kamu nggak benci aku? Aku tidak membencimu, pangeran ketiga. Aku mengerti penderitaanmu. Memotong daging demi ibu, mengikis tulang demi ayah. Segala penderitaan itu sulit bagi orang biasa untuk memahaminya. Tapi aku bisa. Kau sama saja sepertiku. Tertindas oleh dogma aturan langit sialan itu hanya membuatmu jadi orang malang. Pagoda Linglong mengunci jiwa sejatimu. Sejak itu tak ada lagi kebebasan. Tiap gerak-gerikmu dikendalikan orang lain. Aku tahu kau bukan anjing peliharaan kayangan. Kau pahlawan yang melawan penindasan. Kau tak punya pilihan. Aku tak menyalahkanmu. Tak perlu merasa bersalah. Mati di tangan seorang pahlawan adalah kematian tanpa penyesalan. Hah? Tahu? Muridku sudah mati. Entah itu sukarela atau tidak, aku sudah tak sudi lagi membedakannya. Nessa, serahkan nyawamu. Host berhasil mengguncang kesadaran Nesha. Asal-usul spirit pil. Sinkronisasi tubuh dewa murni. Tunggu, ada yang gak beres. Bocah ini jelas-jelas sudah mati tadi. Kenapa bisa muncul pertanda aneh seperti ini? Apa mungkin ada rahasia di balik semua ini? Apa mungkin orang mati bisa dapat keajaiban sesaat, tapi cahaya ini benar-benar sangat ajaib. Tidak. Dia benar-benar hidup kembali. Tubuh abadi tanpa noda. Ini adalah legenda. Hanya dewa sejati yang punya tubuh abadi tanpa noda. Bocah ini benar-benar melawan takdir. Pantas saja dia bisa menggetarkan jiwa Nesha. Tubuh abadi seperti ini benar-benar langka sepanjang masa. Ternyata taruhanku benar. Hanya dengan kematian, situasi ini bisa berubah. Baru bisa meraih secercah harapan. Mengusik Sukma Nessa, mendapatkan tubuh abadi tanpa noda. Kamu jelas-jelas sudah kubunuh. Hawa ini benar-benar sama dengan asal-usul mustika roh dalam tubuhku. Persis sama. Siapa sebenarnya Fang Yuan ini? Kenapa latar belakangnya begitu misterius? Awalnya murid langsung Sun Wukong, sekarang malah satu asal-usul dengan Nesha. Berapa banyak rahasia yang sebenarnya dia sembunyikan? Hentikan dia. Jangan berani-beraninya di hadapan para dewa berani meracau di sini. Omong kosong, dasar pengkhianat. Beraninya kau mencatut nama mustika roh anakku. Dia adalah bocah sakti di bawah naungan Dewi Nuwa yang berinkarnasi hanya sebagai Nessa seorang. Pasti kau menggunakan ilmu hitam, berniat meniru hawa mustika roh, berniat mengaburkan kebenaran. Nessa, jangan sampai tertipu. Meniru tubuh dewa yang suci ini, aku justru harus berterima kasih padamu, Raja Langit Li. Jangan asal menuduh. Aku tak pernah ada sangkut pautnya denganmu. Untuk apa bicara soal terima kasih? Li, kenapa Raja Langit Li harus semarah itu? Niu kita ada sangkut pautnya atau tidak? Sekali lihat juga akan jelas.
Anak durhaka, kau memang pembangkang sejak kecil. Tak kusangka sekarang kau senekat ini. Bukan cuma menguliti pangeran ketiga istana naga, kau juga berani mengacau di Laut Timur. Ratusan ribu rakyat centang pasku tak boleh mati konyol gara-gara kamu. Kini hanya dengan mencabut nyawamu sendiri untuk menebus dosa. Masalah ini baru bisa diredam. Aku, Nesha, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Tapi mulai sekarang, aku dan kau, Li Jing, putus hubungan darah selamanya. Li Jing! Hatimu benar-benar tak punya nurani. Woi, benar-benar ayah tak berperasaan. Tegak-tegaknya kau paksa dia bunuh diri. Kalau aku tak punya cara ragat ratai ini, Ling Guangxi pasti sudah musnah total. Tak kusangka Raja Langit Li dulu sekejam itu. Macan saja tak makan anaknya sendiri. Tapi dia malah paksa anaknya bunuh diri. Pantas saja, pangeran ketiga selalu menyimpan ganjalan di hatinya. Siapapun pasti takkan bisa memaafkan. Di sifat Li Jing ini keras kepala sekali. Nanti dia bisa mencelakai Nesha lagi. Guru harus memberinya senjata rahasia. Gawat, ini Nuwa. Masalahnya jadi makin runyam saja. Kenapa sosok suci sampai ikut campur juga? Hormat saya, Dewi Nuwa. Yang mulia, kenapa Anda kemari? Nesa dulunya adalah bocah mutiara roh di bawah naunganku. Di Istana Wahuang, aku merasakan bahwa Nesa akan menghadapi sebuah malapetaka. Hari ini, aku sengaja menampakkan wujud suciku untuk membantunya melewati cobaan ini. Yang mulia, sekarang saya sudah membantu Nesa menempa kembali wujud fisiknya. Apa Anda ingin aku memakai pedang ini untuk menebas Li Jing demi balas dendam? Taye, kamu sudah mendampingi gurumu selama beribu-ribu tahun. Kenapa otakmu nggak ada kemajuan sedikit pun? Nesa masih harus menghadapi satu malapetaka lagi nanti yang tak mungkin bisa dihindari. Gunakan pedang pusaka ini hari ini untuk membagi roh sejati Nesa menjadi dua. Hanya dengan begitu Nesa punya kesempatan untuk bangkit. Turuti saja perintahku. Jangan banyak tanya. Sosok-sosok suci ini memang hobi main teka-teki. Setengah bagian roh sejati ini, bagaimana cara aku menyimpannya? Fang Yuan, jangan kabur kamu. Kamu sudah berani menyerang prajurit langit. Hari ini adalah ajalmu. Aduh, Nesa, roh sejati, jangan lari sembarangan. Tamat sudah. Nega, bagaimana dengan malapetaka di masa depan nanti? Orang ini ternyata Nesha, satu-satunya variabel untuk lolos dari malapetaka kelak. Mungkin ini sudah takdir. Di sini tempatnya. Fang Yuan baru saja menghilang di sini. Sekarang mari kita lihat bagaimana dia lari. Berani menyerang prajurit langit. Sepertinya dia sudah bosan hidup hari ini. Bahkan Dewa Agung pun tidak bisa menyelamatkannya. Kembali dan beritahu langit, Fang Yuan dilindungi olehku, Tai Zhenren. Kenapa bisa memancing Dewa Sekti Chen? Jangan banyak bicara. Cepat lari, tokoh tingkat tinggi seperti ini. Bahkan Kaisar Langit pun akan segan padanya. Memberinya muka. Mianda! Anda yang menyelamatkan saya. Terima kasih atas bantuan Anda, senior. Menyelamatkanmu hari ini hanya ada satu alasan. Muridku akan menghadapi malapetaka kelak. Hanya kamu yang bisa menyelesaikannya. Aku menyelamatkanmu hari ini hanya berharap kamu membantu muridku kelak lolos dari maut dan bertahan hidup. Budi penyelamat senior takkan pernah aku lupakan. Jika Nesha dalam bahaya kelak, aku takkan tinggal diam. Setengah dari roh Nesha, roh sejati mutiara telah menyatu dalam tubuhmu. Hari ini aku akan membantumu membentuk tubuh abadi suci yang sama persis dengan Nesha. Tak disangka Fang Yuan dan pangeran ketiga ternyata punya hubungan takdir. Kalian gak ngerasa Fang Yuan itu ngeri banget jika dia tidak mati di tangan pangeran ketiga. Sekarang mungkin 3 dewa perang surgawi semuanya akan berpihak pada Fang Yuan. Pantesan kau mati di tanganku. Tapi nggak ada dendam sama sekali. Ternyata kita saudara dari sumber roh yang sama. Fang Yuan, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu sedikit pun. Saat kau sudah bebas nanti, biar nanti kau tusuk aku balik. Pangeran ketiga, di antara kita tidak perlu seperti ini. Menurutku jelas-jelas Fang Yuan ini cuma menghasut. Pakai mata langit buat ngarang cerita bohong demi menyesatkan para dewa.
Cermin Hautian Raja, Li sedang tergantung di atas, bahkan aku sekalipun tidak bisa memakai mata langit untuk menciptakan ilusi di tempat ini. Walaupun begitu, soal malapetaka itu pasti cuma bualan. Hahaha. Nessa sudah menjadi dewa tubuh dewa selama ribuan zaman abadi dan tak bisa mati malapetaka dari mana? Li Jing, bacot lu, bangsat. Roh sejati Nessa terjebak di menara linglong jutaan tahun. Disiksa setiap saat tanpa henti. Kau berani bilang ini bukan malapetaka? Wah, aku ini ayahnya Nessa, ayah punya kendali penuh atas anaknya. Mana ada yang namanya malapetaka? Tolong bantuannya, Zanjun. Ungkapkan kebenaran di menara Ling hari ini di depan umum. Ya Tuhan, ternyata ini roh sejati pangeran ketiga. Ternyata dia terus menderita sehebat ini. Selama ini aku mengira pagoda linglong di tangan Raja Langit Li cuma tempat pangeran ketiga merenung, tak disangka di dalamnya ada siksaan seberat ini. Api ini setara dengan api suci Liu Ding di Tungku Lao Jun. Dewa biasa mungkin gak akan lama bakal langsung hancur jadi abu. Nessa, soal yang dulu gue nggak nyalahin lu. Li Jing ini benar-benar bukan manusia. Gue, si Sun Wukong, emang gak punya orang tua, tapi gue tahu nggak bakal ada ayah yang tega begini sama anaknya sendiri. Pangeran ketiga. Penghinaan jutaan tahun ini sudah cukup. Mending hari ini kita akhiri siksaan ini. Fang Yuan benar. Kenapa harus nanggung penderitaan gak masuk akal begini? Lawan balik aja. Nessa, lu tinggal angguk, kami bakal bantuin lu. Wah, hari ini gue bakal hancurin siksaan ini. Wah! Heh, makhluk sialan. Cari empati kau. Menara Rongso keparat. Bawa! Pangeran ketiga, jangan takut. Serahin pagoda linglong itu ke gue. Jiwa sejati kita itu satu sumber. Aku akan pindahkan api 7 warna ke tubuhku sendiri. Pangeran ketiga, gunakan kesempatan ini untuk hancurkan menaranya. Pangeran ketiga. Ini satu-satunya cara untuk mendobrak segelnya. Jangan pernah menyerah. Fangguan! Pangeran ketiga. 我扛得住，千万不要停手啊！ Li Jing! Kau tahu penderitaanku selama jutaan tahun ini. Kau tahu apa saja yang sudah kulalui. Hari ini adalah ajalmu. Kalian semua berani memberontak ya? Tangkap mereka semua. Biar kami berdua yang hadapi pasukan langit, kau fokus saja bertarung habis-habisan. Biar kami yang urus sisanya. Mana mungkin? Master Randeng sudah bilang, selama pagoda linglong di tangan Nessa tak mungkin bisa melukaiku selama aku memegang ini. Api. Dasar anak durhaka, aku punya menara linglong di tanganku. Mau apa kau? Hari ini kau dan menara rongsok ini bakal hancur jadi abu. Hancur kau. Yopo! Ternyata dihancurkan begitu saja oleh pangeran ketiga. Semakin jauh jaraknya, ujung tombak justru semakin dekat. Pertahanannya malah jadi bumerang. Pangeran ketiga sudah tertekan selama ribuan tahun. Sang dendamnya bisa bikin istana Ling Xiao porak-porak. Jangankan cuma satu menara linglong, kau diam. 别说一个玲珑塔了。 Sudah ribuan tahun. Gue akhirnya bebas. 即将了，首要我自由了。方玉文。Kalau bukan karena lu hari ini, gue mungkin gak bakal pernah bisa lepas dari belenggu. Mulai sekarang, Bob lu adalah saudara gue. Urusan lu adalah urusan gue juga. Berlebihan amat, kita akan berasal dari sumber roh yang sama. Takdir kita terhubung. Bisa jadi saudara lu. Adalah kehormatan buat gue. Tunggu ya, ini baru sosok yang gue kenal. Pangeran ketiga yang berani ngacak-ngacak Laut Timur. Puas banget. Mulai sekarang, kita bertiga bakal jadi jagoan di kahyangan. Berani macam-macam, rasakan handaman tongkat gue. Itu Taitzi, Kong Li Jing. Ichi dendam atas siksaan ribuan tahun ini. Bakal ku balas tuntas hari ini. 李靖，千年折磨之仇，今日一并清算。
Dipaksa bunuh diri oleh ayah kandung, malah disiksa selama 1000 tahun. Punya bapak kayak gitu, musuh pun bakal merasa kasihan. Gue pun jadi kasihan. Pangeran ketiga emang malang banget, ditindas ayah kandungnya sendiri selama 1000 tahun. Siapapun juga pasti bakal berontak. Fang Yuan, ini semua gara-gara lo, pengkhianat. Lo udah ngadu domba kami. Gue nggak bakal lepasin lo. Ma, gue ngadu domba. Lo pakai pagoda buat nindas Nessa membakar jiwa sejatinya. Biar dia menderita kebakar api 1000 tahun. Apa ini juga gara-gara gue? Lo gak pantas jadi bapak. Gak usah banyak bacot. Hari ini gue sendiri yang bakal cabut nyawa lo. Gimana ini? Tanpa pagoda linglong. Kartu as terakhir buat nahan Nesha udah nggak ada lagi. Apa gue beneran harus pakai? Li Jing, serahin nyawa lo. Hawa iblis yang ditinggalkan guru Randeng padaku. Seberkas energi iblis ini bisa mencemari seluruh fondasi ilmu kultivasi dewa. Fang Yuan, gue bakal seret. Baby, 你做了什么？ Yen, host diserang api iblis Randeng. Mata langit suci, teknik Dewa Agung dicabut paksa dari tubuh. Fondasi keabadian rusak parah. Apa yang lo lakuin? Tentu saja, biar lo ngerasain gimana rasanya kehilangan segalanya. Karena hari ini gue nggak bakal selamat. Lo juga jangan harap bisa hidup tenang. Haha. Nikan, beraninya kamu melukainya. Benar-benar durhaka. Kamu benar-benar berani membunuh ayahmu sendiri? Tegas. Diam. Hubungan kita sudah putus total. 我早已恩断义绝。 Muridku, bertahanlah. Biar aku suruh Wukong cari situa Lao Jun. Dia punya satu ruangan penuh pil dewa, pasti ada satu yang bisa menyelamatkan. 这就找老君。inti dewa telah dicabut. Meridiannya rusak parah. Sepertinya pil dewa pun percuma. Terdeteksi kerusakan pada inti dewa host memicu opsi situasi darurat melebur mata langit yang dicabut. Tubuh dewa tanpa celah tukar ke tubuh manusia primordial 50 gagal berarti jiwa musnah total. Sialan. Ya, 无垢仙体换取先天人族 50% pun sikat. 灵魂俱灭。妈的，50就50，是。 Ini adalah tunggu segala hukum. Dia ingin menghancurkan kesaktiannya sendiri. Gila ya, dasar dewanya saja sudah hancur. Masih saja cari mati seperti ini. Sepertinya dia tidak akan selamat. Oh, 他这是要自毁神通，疯了吧？先机都没了，还折腾这些，怕是活不成了。 Fang Yuan ini berulang kali terdesak tapi selalu bisa membalikan keadaan sekarang. Malah muncul fenomena aneh ini. Jika anak ini tidak disingkirkan kelak akan jadi ancaman besar bagi surga. Aku takkan membiarkan siapapun menantang kewibawaan langit. Lao Jun. Kenapa hari ini Yang Mulia sempat mampir ke istanaku? Kedatanganku hari ini memang ada satu urusan yang butuh bantuan Lao Jun. Urusan apa sampai Yang Mulia turun tangan sendiri? Mungkinkah Sun lagi? Apa kau tahu soal Fang Yuan yang dihukum hari ini? Awalnya kukira ini masalah sepele, tapi orang ini sungguh sangat aneh. Fondasi dewanya hancur, tapi masih bisa memicu tungku 10.000 hukum. Jika dibiarkan tumbuh surga dalam bahaya. Yang Mulia, aura anak ini sangat spesial. Dia bukan pengkhianat biasa. Mungkin ada latar belakang besar di baliknya. Hamba sarankan jangan sembarangan memprovokasinya. Lao Jun, kau salah besar. Pengkhianat ini mengacau di istana langit, mengacaukan tatanan surga jika tidak dihukum. Di mana wibawa hukum surga? Aku datang hari ini atas nama leluhur Tao meminta Lao Jun bertindak lindungi surga dan tegakkan hukum. Karena Yang Mulia sudah menyebut leluhur Dao, hamba akan ikut Yang Mulia pergi. Tapi keberuntungan anak ini sangat kuat. Hamba hanya bisa berusaha semaksimal mungkin. Hasilnya sulit diprediksi.
Apa yang terjadi? Aneh banget. Kenapa aura dewanya hilang semua, tapi dibanding saat dasar dewanya masih ada, malah bikin makin ngeri. Jangan-jangan tunggunya malah bikin dia rusak. Tapi auranya nggak kayak gitu. 让人发惧。他不是熔炉炼废了，可这气息也不像啊。 Duh, bikin gue cemas setengah mati. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Harap tenang, Saji Agung. Sunlah, 到底是个什么情况？ Hormat saya, Lao Jun. Hormat saya, Yang Mulia. Fang Yuan mengacau di gerbang langit selatan. Mengacaukan wilayah hukum langit. Melanggar hukum langit yang berat. Seharusnya jiwa dan ragamu musnah sepenuhnya. Tapi karena masih ada secercah harapan hidup, aku akan beri kelonggaran. Hari ini hanya tubuh fanamu yang dimusnahkan dan membiarkan jiwamu berinkarnasi. Kau terima. Asalkan jiwanya selamat. Kelak jika menemukan raga dewa, dia bisa membentuk kembali tubuhnya. Ini adalah hasil yang terbaik. 只需保住心. Ternyata Pak Tua ini masih punya hati nurani. Ini sudah anugerah yang sangat besar. Fang Yuan akhirnya selamat dari maut. Iya, ini sudah pengampunan yang luar biasa. Aku nggak terima. 老官有点良心。这一世天 Abby 方 Abby 逃过一劫了。是啊，一世法外。不服！他这benar-benar tidak tahu diuntung. Otai. Kalian yang duduk di atas sana, mana tahu penderitaan rakyat jelata? Langit sungguh tidak adil. Dewa-dewa tidak punya hati, menganggap semua makhluk hanya seperti debu. 视众生为刍狗。 Kami adalah para dewa. Lewat mimpi kami sampaikan, kami tidak puas dengan dupa persembahan kalian. Kumpulkan 100 emas dalam 3 hari dan 1000 pikul bahan pangan. Kalau tidak, jadikan manusia sebagai tumbal. Tanah kering, panen gagal total. Oh, rakyat sudah hampir mampus kelaparan. Dari mana kami cari persembahan? Dewa macam apa kalian ini? Kalian tak ada bedanya dengan perampok. Aku diajak baik-baik malah melunjak. Beraninya kalian menghina dan menentang dewa. Habisi tanpa ampun. Oh, 敢诋毁忤逆先神，杀无赦！ Cepat lari. Jangan. Tidak. Buaya! Buaya! Dewa yang lalai tugas, tapi manusia yang harus menanggungnya. Jika kamu ingin mengubah semua ini, pergilah ke Kunlun untuk mencari jalan kultivasi. Kelak setelah menguasai ilmu, tuntutlah keadilan itu kembali. Jika aku, muridmu Fang Yuan, berhasil, akan kubuat para dewa itu membayarnya. Lihatlah dengan jelas. Dewa-dewa itu menikmati dupa persembahan kita, tapi menganggap nyawa manusia seperti rumput liar. Bukankah hukum langit seperti ini harus dilawan? 你可看清楚了，老君，众神受人间香火，却是人命如草芥，这样的天道，难道不该反？ Orang tuaku hanya bicara jujur. Tak sudi menyerahkan jatah pangan mereka. Lalu dibantai oleh para pengikut dewa. Di Shenjiao, kakakku dijadikan tumbal di atas altar. Aku pun hampir mati ditenggelamkan. Aku berlatih keras ratusan tahun menyerbu ke istana langit hanya demi menuntut keadilan agar dewa-dewa yang makan gaji buta itu membayar harganya. Agar hukum langit yang busuk ini diperbaiki, sekarang katakan di mana letak salahku. Lankang, hukum langit ditetapkan leluhur Dao. Berani-beraninya manusia fana sepertimu bicara begitu. Dewa punya aturannya sendiri. Hidup dan mati manusia sudah menjadi takdir. Mati kelaparan karena bencana itu memang nasibmu. Diancam oleh para dewa yang tak puas. Mati di tangan sekte pemujanya apa pembantaian? Asal itu juga kau sebut takdir? Apa dijadikan tumbal juga takdir? Jawab aku. Dijauh karena kau percaya takdir. Aku serbu langit untuk cabut nyawamu. Awal itu pun sudah menjadi suratan takdir. Lantang. Kersing bagus. Bocah ini bicara benar. Hukum langit bobrok ini memang sudah saatnya diubah. Benar-benar mirip gaya. 说得好，这小子说的没错。Ucapan Fang Yuan ada benarnya. Jika hukum langit tidak adil, apa gunanya dipertahankan? 方圆所言，句句在理。Keadilan langit itu omong kosong. Dewa tak layak jadi dewa. Ayo. Hukum langit ini harus diubah atau tidak? 先我为先，我不跪天下人求一公道。你今日要斩我，请回答我，这天条该不该改？
Gila, gila. Fang Yuan ini benar-benar tidak takut mati. Beraninya dia menentang inkarnasi sang bijak. Itu kan Taishan Lao Jun. Lao Jun sepertinya dia benar-benar akan musnah. Kamu tidak salah. Hukum langit tidak adil. Para dewa lalai dalam tugasnya. Kamu menuntut keadilan bagi semua makhluk. Itu tidak salah. Tapi kamu tak punya kekuatan untuk mengubahnya. Cuma modal nekat doang. Yoi, Hari ini raga fanamu akan aku tebas. agar kamu tahu beratnya sebuah kekuatan. Rangni di kehidupan selanjutnya, jika kau punya kekuatan pengguncang langit, baru bicarakan soal mengubah hukum. Lingai, Pak Tua, kau ini seenaknya sendiri saja. 老官儿，你不讲理！理 kalau kekuatan tidak cukup, maka tidak boleh menuntut keadilan. Waktu aku mengobrak-abrik istana langit dulu, aku tidak dengar kau bicara begini. 我这话 Lao Jun, apa yang dikatakan Fang Yuan adalah kenyataan yang sebenarnya. Hukum langit harus diubah. Kin kenapa harus menunggu kehidupan mendalam? 非要等他来世。 Pak Tua, jangan banyak omong kosong. Bicara ke sana kemari. Ujung-ujungnya kau tetap mau membunuhnya. Entah kau mau menyentuh saudaraku. Langkahi dulu mayatku. Tunggu, Jaguar. Aku pasti akan melindungi Fang Yuan. Kalian jangan cari gara-gara. Tidak ada gunanya bicara lagi. So, begitulah hukum langit. Gui ruzi. Yen, penempaan tubuh manusia primordial selesai, berhasil diberikan. Kekuatan ilahi tetap dipertahankan. Paulio, Aura apa ini? Bukan dewa, bukan pula iblis, tapi bisa menekan akar spiritual, samar-samar. Bahkan lebih mengerikan dari aura Dalwo. Benar-benar bukan sesuatu yang bisa dicapai lewat kultivasi biasa. Aku belum pernah melihat kekuatan semurni ini. Sebenarnya siapa Fang Yuan ini? Akhirnya, dia bangkit juga. Hasya memang takdir tak bisa dilawan. Ini adalah aura manusia primordial. Mustahil. Semua manusia primordial sudah punah jutaan tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia? 早在100万年前就绝迹了，他怎么会是？ Gua Huoyun bereaksi. Sepertinya 3 kaisar manusia mulai turun tangan. Legenda bilang hanya saat umat manusia terancam, ia baru akan menampakkan diri. San Huangdong Sepertinya kahyangan pun takkan bisa berkutik. 只有人族存亡之际才会显现，天庭恐难插手了。 血脉沸腾, darahnya bergejolak, energinya sangat murni, tak sampai 3 jam dia bisa sepenuhnya menjadi manusia primal. Umat manusia kita akhirnya punya pusaka lagi. Leluhur memang sangat protektif. Tentu takkan biarkan junior menderita. Bocah ini kami yang lindungi. Tuhan, 3 orang suci Huoyun sampai turun tangan melindungi. Begingannya gila, kuat banget sampai tembus langit. Dulu nempel sama Sun Wukong serta Yang Buk. Sekarang ada 3 orang suci leluhur umat manusia. Kurang ajar. Meskipun dia manusia primal, tetap tak bisa lolos dari jeratan hukum langit. 也难逃天条制裁。今日便让你尝尝挑衅天道威严的后果。 住手！ Kaisar Langit Fang Yuan memikul keberuntungan umat manusia. Sebelum sepenuhnya terbentuk. Kau malah main hakim sendiri dengan kekuatan dewamu. Apakah hukum langit ini cuma tajam ke junior manusia kami saja? 等先天人族便遭你神法私刑，这天条是只针对我人族后辈吗？
Kaisar Georg Fang Yuan. Adalah satu-satunya ras manusia murni di dunia ini, membawa takdir besar umat manusia. Dia bukanlah pemberontak seperti yang kau tuduhkan jutaan tahun. Tak ada yang bisa membangkitkan tubuh ini. Dia adalah harapan bagi kebangkitan umat manusia hari ini. Tak ada yang boleh menyentuhnya. Kurang ajar. Dia berani mengacau di gerbang surga selatan. Mengacaukan wilayah hukum langit, terang-terangan meremehkan hukum langit. Setiap tindakannya adalah dosa besar yang pantas dihukum mati. Kalian mengandalkan status 3 petapa manusia hanya untuk melindungi pemberontak ini. Densus, hukum langit tidak adil. Ya, para dewa telah lalai menjalankan tugasnya. Yang kulawan adalah aturan langit yang bobrok. Yang kutuntut adalah keadilan bagi dunia fana. Jika kalian bisa membedakan mana yang benar dan salah, Mana mungkin aku mengepung istana langit ini? kami sudah tahu apa yang menimpa Fang Yuan. Hukum langit yang kejam bertindak lebih dulu baru kemudian dia melakukan perlawanan. Lantas di mana letak kesalahannya? Hari ini ada kami bertiga di sini. Bahkan jika leluhur Dao datang sendiri. Jangan harap bisa menyentuh keturunan kami seujung kuku pun. Bagus, sepertinya kalian benar-benar bertekad melawan istana langit. 100.000 prajurit langit dengar perintah. Tangkap pemberontak itu. Siapapun yang menghalangi akan dihukum atas pengkhianatan. Qingli, Zhuo, biar kulihat sendiri. Bagaimana kalian bisa melindunginya hari ini? 朕倒要看看，今日你们如何护得住他！ Keras sakti ini lagi butuh pemanasan nih. Kamu pikir api samadiku ini cuma buat mainan? Berani-beraninya kau menyentuh saudaraku. Mampus kau! Prajurit langit, dengar perintah. Tangkap semua pemberontak itu. Habisi semuanya tanpa ampun. Aktifkan formasi penakluk iblis Bagua. Ratusan rumput pengikat iblis. Ikat. Cepat, tekan. Vega. Tebasan pedang Xuan Yuan. Halilintar. Hanbur. 100.000 prajurit langit cuma jadi pecundang di hadapanku. Sudahlah, cuma si tua bangka kaisar langit itu yang kebanyakan gaya. Hei. Aturan langit tidak adil. Kalian malah sudi jadi kacungnya. Kalau begitu, rasakan sendiri buah pahitnya. Buka jalan, bakar dan hancurkan. Biar kalian lihat sendiri betapa ngerinya api samadiku ini. Mundur. Lao Jun cepat bertindak. Kalau tidak, istana langit bakal hancur total. 6. Karma telah terjalin. Aku tidak akan berpangku tangan saja. Wukong, Yang Jian, Nesha, cepat bawa Fang Yuan pergi. Biar kami yang urus di sini. 6. Wilayah Suci Yuking. Dewa tua turun langsung di bawah panji suci pemandangan ini. Langka dalam jutaan tahun. 100万年难得一见呐！ Adik seperguruan, anak ini terjerat oleh karma. 3 kaisar melindunginya. Wukong bertiga menyerbu formasi mohon adik turun tangan untuk menghentikannya. Chuangzhen, Hai Qing Shi Ti Chu. Yang Jian, Nesa, kalian sebagai murid Kunlun. Berani membantu pemberontak melawan langit. Benar-benar tidak tahu tata krama dan rasa hormat. Cepat mundur. Guru Agung, hukum langit tidak adil. Apa dosa Fang Yuan sebenarnya? Guru Agung, kami hanya menegakkan keadilan. Bagaimana bisa Anda membantu istana langit menekan kami? 我等匡扶正义，你怎可诛天masa bodoh soal Guru Agung? Murid kakek Sun ini. Tak ada seorang pun yang boleh menyentuhnya. Jangan harap bisa menyentuh muridku. Rasakan hantaman tongkatku. 俺老孙的徒弟，谁也别想动！休想动我徒儿！起然一棒！
lagi. Dewa ini tidak pantas menceramahinya. Tapi hari ini, jangan harap kalian bisa lewat. Putih Shidi的人，方玉安，semua pelindungmu sudah dikalahkan. Aku ingin kau mati. Hari ini kau pasti mampus. Meski nyawa taruhannya, aku takkan menyesal. Kau begitu berambisi menghabisiku. Malah membuktikan kalau Istana Langit merasa bersalah. Ini saat yang tepat untuk memberitahu dunia bahwa hukum langit itu salah. Dan Istana Langitlah yang berdosa. Sudah mau mati, masih saja keras kepala. Jingmin, hari ini aku sendiri yang akan bertindak. Akan kulenyapkan sukmamu. 世人错在天条，罪在天庭。 Agar kau tak pernah bisa bangkit lagi selamanya. 死到临头还嘴硬，朕今日便亲自动手废你神魂，让你永世不得超生。 Kaisar Langit, jika kau berani menyakiti Fang Yuan, saat kami berhasil memutus belenggu ini, akan kami ratakan istana Ling Xiao. Jika kau berani membunuhnya, Umat manusia dan langit takkan pernah bisa hidup damai jika terjadi sesuatu pada Fang Yuan. Segenap isi alam akan bangkit melawanmu. Pasti akan kami ratakan gerbang langit selatan. Ting Ta Ping Nan, kalian bertiga harap tenang. Meski Fang Yuan melanggar hukum langit, namun di hadapan Sang Suci jiwanya takkan dibiarkan musnah total. Berikan saja dia sedikit celah untuk hidup. Dia mengacaukan gerbang langit selatan, mengusik wilayah hukum surga. Mau ditaruh di mana wibawa hukum langit? Jika tidak dihukum berat, kelak akan ada yang menirunya. Bukankah semuanya akan kacau? Bagaimana aku bisa memimpin rakyat? 如不严惩之后再wibawa apa? Aturanmu itu sudah busuk. atau karena kekuasaanmu yang otoriter. Para dewa menikmati sesajen manusia tapi mengabaikan penderitaan mereka. Hukum langit memihak elit tapi menginjak-injak rakyat. Hukum ini sudah seharusnya digulingkan. Hahaha, konyol sekali. Hukum langit ditetapkan leluhur Dao untuk menjaga ketertiban. Tiga alam beraninya manusia fana sepertimu berkomentar. Jika hukum langit adil Dan para dewa menjalankan tugasnya, mana mungkin keluargaku hancur hingga aku menyerang surga. Kau bertindak sewenang-wenang mempertahankan hukum yang sudah busuk hanya demi mempertahankan kekuasaanmu. Jangan sok suci demi keadilan. Orang ini benar-benar pandai bersilat apapun yang terjadi. Wibawa hukum langit tidak boleh goyah. Fusil benar-benar sombong jika bukan karena perlindungan tiga kaisar. Jiwanya pasti sudah lama musnah. Yang mulia melakukannya demi tiga alam mana mungkin mengubah hukum hanya demi dia. Yang mulia. Fang Yuan masih muda dan berapi-api. Ampunilah jiwanya, hapus ilmu bela dirinya, dan masukkan ke siklus reinkarnasi saja Fang Yuan. Meski hukum langit ada celahnya, tapi tak bisa diubah dalam... Menyerahlah untuk sementara selama nyawa masih ada harapan. Tidak perlu hari ini. Jika aku tunduk sekarang hanya demi bertahan hidup kelak, maka takkan ada lagi yang berani melawan ketidakadilan. Dasar kepala batu. Kalau begitu jangan salahkan aku bertindak kejam. Di bawah hukum langit. 不必，今日我若认怂苟活，他日便再无人反抗不公。冥顽不灵，那就休怪朕心狠。天条之下，逆者必诛。 Iya. Aura pedang ini adalah sentuhan Sang Suci. Siapa itu? Siapa yang sanggup melenyapkan hukuman dewa ini? Selain sosok itu, siapa lagi yang punya kemampuan ini? Wei, 还有谁有这能耐？ Kalian berdua kompak sekali mengeroyok Junior. Apa tidak malu jika martabat kalian sebagai suci hancur? 不怕传出去，丢尽圣人脸面。 Adik ketiga, ini urusan internal Istana Langit. Kau sudah mengasingkan diri jutaan tahun, buat apa ikut campur? 此乃天庭内务，你必是百bocah kau berani terang-terangan menentang hukum langit. Dibanding mereka yang menjaga aturan lama, para munafik yang memuja aturan busuk itu, kau jauh lebih hebat. Kedua sekte ini sangat menyukai keberanianmu. Fangkang Tiantiao, dia pemimpin sekte Tongtian dari sekte Jin. Tiga bersaudara suci sudah berkumpul. Kabarnya sejak perang Fengshen, dia terus mengasingkan diri. Siapa sangka hari ini dia muncul demi Fang Yuan? Dulu kalian bersekongkol menjebak sekte Jiku. Murid-muridku ada yang mati mengenaskan, ada pula yang membelot ke sekte barat, hingga membuat sekteku hancur. Sekarang kalian ingin membunuhnya, aku justru akan menyelamatkannya. Fengshen adalah takdir hukum langit. Sekte Ji hancur karena ajaran sesat kalian menantang takdir. Fang Yuan mengacau di istana langit. Sudah sewajarnya dia dihukum. Hahaha, melawan langit?
Fumi, sekjenku hanya ingin merebut satu peluang hidup bagi semua makhluk. Tidak seperti sekjen kalian, yang hanya tahu tunduk pada takdir dan menjaga hak istimewa. Jika hukum langit tidak adil, maka wajib dilawan. Hien, terdeteksi pemimpin sekte Tongtian tingkat suci. Ishe berhasil menjadi murid. Dapatkan aura pedang Kingping, aura pedang terkuat di dunia. Hutechuan, 如若天条不公，就该反。丁，检测到圣人级别战神通天教主，拜师成功，可获清平剑意，世间最强剑意。 Itu kan pemimpin sekte Tongtian. Asal berhasil jadi muridnya, bisa dapat ilmu sejati di... Adik ketiga mengasingkan diri jutaan tahun, begitu kembali malah membela pengkhianat. Dia mengacau di surga, meremehkan hukum langit. Yang kejahatan begini, mana bisa dibiarkan? Sino? Kakak kedua, jangan pakai hukum langit sebagai taman. Penat sekte Chenmu selalu bicara soal takdir dan aturan. Padahal cuma demi melindungi hak istimewa dewa. Dewa Yuan Shi, Xianshen Techuan. Kau terus bicara soal garis takdir langit. Tapi hukum langit cuma bolehin dewa reinkarnasi pas bikin salah. Tak izinkan manusia melawan demi hidup. Ini yang namanya adil. Bau. Fangkau Cius, dewa-dewa menerima dupa pemujaan tapi abai pada penderitaan dunia fana. Hukum langit melindungi kaum elit tapi menindas semua makhluk hidup. Aku melawan aturan busuk ini demi perjuangkan peluang hidup bagi rakyat. Bukankah ini niat awal sekte Ji? Jauh lebih baik dari kemunafikan sekte Chenmu. Bagus nak, kau belum pernah masuk sekteku, tapi paham sekali dengan ajaran sekteku. Benar-benar anak yang patut dididik. Taruhanku berhasil. Dengan begini, pemimpin sekte Tongtian pasti melindungiku. Lebih baik sekalian saja, biar dia langsung angkat gue jadi murid. Bocah ingusan, beraninya kau sembarang bicara soal ajaran sekteku. Hari ini, biar ku tunjukkan nasib orang yang melawan langit. Wah, ngerjain gue ya? Kok dia nggak nyerang? Apa gue salah perhitungan ya? 今日便让你知道逆天者的下场。玩我呢？怎么不出手？难不成我猜错了？ Wah, gawat. Yuan Shi Tianzun mulai main sungguhan. Bocah ini sudah pasti tamat. Siapa sih yang tak tahu? Semua orang tahu Yuan Shi Tianzun itu yang paling galak di antara 6 orang suci. Dia malah berani-beraninya melawan langsung. Itu sih benar-benar cari mati. Hubannya. Kakak kedua, teganya menyerang junior sekejam ini. Apa nggak takut jadi bahan tertawaan tiga alam? Adik ketiga, kau masih saja ngotot melindungi pengkhianat ini. Kau mau memusuhi sekte Chan dan istana langit. Aku tanya padamu, kau sudah tahu melawan takdir langit itu mustahil. Kenapa kau masih ngotot mau melawan aturan langit sampai akhir? Semut saja masih ingin hidup. Semua makhluk di dunia ini punya keinginan untuk hidup. Dewa bisa menikmati keabadian selamanya. Tapi manusia malah harus mati dalam bencana dan pengorbanan. Bahkan untuk berjuang pun gak punya hak. Meo. Aku menentang aturan langit bukan demi kepentingan pribadi. Tapi aku ingin semua makhluk di tiga alam, baik dewa maupun manusia biasa, punya secerca harapan untuk hidup. Untuk itu, aku rela membuktikan jalanku meski harus mati. Bagus, semua makhluk hidup punya secerca harapan untuk hidup. Fang Yuan, meski kau belum pernah masuk sekte Jie, tapi kau sangat menjiwai inti dari ajaranku. Hari ini, apa kau bersedia masuk ke sekte Ji-ku, menjadi murid terakhirku? Itu? Kau sudah gila ya? Sekte Ji sudah lama hancur. Mana ada lagi pengikutnya? Kau mau mengulangi kegagalan yang sama. Sekte Ji hancur bukan karena ajarannya yang salah, tapi karena dijebak oleh orang licik. Mulai hari ini, kita berdua akan membangkitkan kembali sekte Ji yang baru. Murid Fang Yuan, hormat pada guru. Yin, selamat host. Misi berguru pada Dewa Perang tingkat suci selesai. Hadiah niat pedang Kingping telah diberikan. Host bisa memilih sendiri waktu untuk memahaminya. Aktifkan kapan saja. 随时激活。 Master Tongtian benar-benar mengangkatnya jadi murid, bahkan ingin membuka kembali sekte Ji. Dika benar-benar gila. Sejak perang Fengshen, Master Tongtian sudah bersumpah takkan menerima murid lagi. Fang Yuan ini benar-benar bukan orang sembarangan. Adik ketiga, saat sekte Ji hancur dulu. Kamu belum belajar untuk mengikuti takdir. Membuka kembali sekte Ji adalah tindakan melawan langit. Kau pasti akan dikutuk langit. Hahaha, bagus. Muridku ini emang hebat banget. Kalau Su Fang Yuan bisa mendapat warisan orang suci. Soal rencana mengubah hukum langit. 风源 peluang menangnya jadi makin besar. 改天条之时，老 Jun cepat lakukan sesuatu. Tindakan ini jelas melanggar hukum alam. Jika membiarkan sekte Ji baru bangkit, seluruh langit dalam bahaya. Dan adik ketiga, sebelum guru Hong Jun menyatu dengan alam, dia sendiri yang memberi perintah. Setelah sekte Ji hancur, jika penerusnya tak punya bakat orang suci, sekte Ji tak boleh didirikan lagi. Jika kamu tetap keras kepala membukanya, itu namanya melanggar perintah guru. Aturan yang guru buat dulu itu karena takut penerusnya nggak becus memegang tanggung jawab, bukan untuk mematikan ajaran sekte Ji. Muridku ini memiliki tubuh manusia bawaan. Dia belajar sendiri tanpa guru, bisa memahami ajaran sekte Ji. Nasibku ada di tanganku, bukan di tangan langit. Bahkan jika langit ingin aku mati, aku akan tetap melawan takdir. Dia punya nyali untuk mengubah takdir. Mana mungkin dia dibilang gak punya bakat orang suci? Wush, hari ini aku akan buktikan pada semua orang. Fang Yuan tak hanya punya bakat orang suci, tapi dia juga bisa memimpin sekte Ji baru. Demi memberikan secerca harapan bagi semua makhluk. 众证明，方圆不仅有圣人之资，更能带领新截教，为三界众生谋一线生机。
suci. Bakat seorang suci katanya. Butuh jutaan tahun hanya untuk melahirkan 6 suci. Cuma pemberontak yang ngacak-ngacak langit beraninya bicara soal bakat suci. Hancurnya sekte Ji dulu adalah peringatan dari takdir. Sekarang mau dibuka lagi. Pasti akan kena azab langit lagi. Tutup mulut kalian, dasar buta. Mana mungkin murid si Sun Wukong ini payah. Tetapi soal bakat suci ini memang agak lebay sih. Fang Yuan, masalah ini nggak main-main. Jangan gegabah. Bener tuh. Nggak perlu menutup jalan keluar. Paling nggak, gue bakal temenin lu ngacak-ngacak langit lagi. Ya, tak, karena kalian nggak percaya, ayo tes di depan umum. Dengan tubuh ras manusia purba ini, aku bersumpah di sini. Tes hari ini, jika gagal membuktikan bakat suci, aku rela dihukum oleh hukum langit. Jiwaku nggak akan pernah bereinkarnasi. Dia berani bersumpah pada takdir. Ini sih namanya cari mati. Bagus, nak. Punya nyali sekji lebih baik hancur daripada harus tunduk. Hari ini, apapun hasilnya, kamu resmi jadi muridku. Wahai dua suci, tes bisa dimulai kapan saja. Karena lu udah kebelet mati, akan kukabulkan keinginanmu. Harish Fang Yuan, apa kamu sudah yakin? Sumpah hadir nggak bisa ditarik kembali. Nabi如你所愿. Tekadku sudah bulat, takkan ada penyesalan. 天道誓言不可逆。心所向，无怨无悔。 Ujian ini adalah soal pencerahan. Aku mewarisi teknik suci ilmu pedang Kingping. Ilmu pedang ini mengandung daun langit dan bumi. Bagi yang tak punya bakat suci, memaksanya hanya akan membuat jiwamu musnah. Ternyata ilmu pedang Kingping memimpin sekte Tongtian yang legendaris, teknik tertinggi jalan kebenaran yang tersohor. Kok malah diwariskan begitu saja ke anak bawang ini? Mimpi di siang bolong. Dulu saat berteman dengan 10.000 dewa. Tak ada yang bisa memahaminya sedikit pun. Dia cuma manusia fana dari dunia rendah. Mana mungkin benar saja tidak berhasil. Sudah kubilang, dia itu cuma sok hebat. Pemimpin Tongtian, lihat itu, lihat murid pilihanmu itu, bahkan dasar-dasarnya saja tak becus. Masih berani bicara soal bakat suci. Benar-benar bikin tertawa sampai gigi copot. Betul. Haitan shenme shengren zhi, jianjue Aktifkan niat pedang Kingping. 激活清平剑意。 Berhasil. Gue berhasil. Akhirnya gue berhasil. Hah? 小爷我成了！成了连成，真让他成了。 Pedang datanglah. 剑来！呵！呀！ Hawa pedang ini bahkan menggetarkan langit dan bumi. Bocah ini kelak pasti akan menjadi sosok yang luar biasa. Pantas saja pemimpin sekte Tongtian begitu menghargainya. Bakat seperti ini benar-benar langka dalam sejuta tahun. Memang tidak salah aku memilihmu sebagai muridku. Dengan adanya kamu, sekte Ji pasti bisa bangkit kembali. Bahkan jauh melampaui masa kejayaannya dulu. Guru terlalu memuji. Murid baru sekadar memahami kulitnya saja. Mohon bimbingannya lebih lanjut, Guru. Bocah ini benar-benar tidak boleh dibiarkan hidup. Bakatnya luar biasa menonjol. Sekarang dia mewarisi ajaran sejati dari Tongtian. Cepat atau lambat, dia akan menjadi Tongtian kedua. Jika tidak disingkirkan hari ini, masalahnya akan tak berujung. Apa yang dikatakan adik kedua sangat benar. Bocah ini bukan lagi kultivator biasa. Apalagi dia berani mengubah tatanan langit. Jika dibiarkan berkembang cepat atau lambat, Kayangan dan sekte Chen semuanya akan hancur berantakan. Bocah ini sangat ambisius. Sekarang dia dibantu oleh banyak sosok hebat. Jika tidak disingkirkan hari ini, Suatu hari nanti dia akan mengacaukan Kayangan. Saat itu, tiga alam pasti akan kacau balau. Mohon bantuan Anda berdua. Singkirkan keparat ini. Kayangan pasti akan sangat berterima kasih. Baginda, harap tenang. Karena aku dan adik seperguruan sudah terlibat dalam karma ini. Kami pasti akan berusaha sekuat tenaga. 陛下莫慌，我和师弟既已参与。Kakak benar, tenang saja. Selama ada kami berdua di sini hari ini, dia takkan bisa lari dari telapak tanganku. Di mana 12 dewa emas? 今日有我二人在，谅他也翻不出我的手掌心。12金仙何在？ 在。 Murid menghadap guru. Bangunlah, tak usah formal. 12 dewa emas berkumpul. Pemandangan yang luar biasa ini bahkan bisa menantang orang suci sekalipun. Meskipun Fang Yuan kuat, tapi dia masih terlalu muda. Dia tak akan punya kesempatan menang lawan 12 dewa emas. Bahkan jika Master Tongtian ingin melindunginya, belum tentu dia sanggup. Mumpung jangan sampai bermusuhan dengan sekte Chen demi aku. Hukum langit tidak adil. Bahkan jika aku harus mati, kelak pasti akan ada jutaan orang yang bangkit untuk menumbangkannya. Kau adalah murid kesayanganku. Memangnya kenapa kalau sekte Chen mau perang hari ini? 阐教开战又如何？ Hei,
Bagus. Dasar kau, Pak Tua Yuanshi. Beraninya mengerahkan 12 dewa emas. Biar aku yang main-main dengan kalian, adik ketiga. Dan karena kau begitu keras kepala, jangan salahkan aku jika tak lagi memandang persaudaraan kita. Master Yuding, Master Tai. Buling, 别怪我不顾同 Murid hadir yang Jian dan Nesa sebagai murid Kunlun malah membantu pemberontak melawan langit. Benar-benar tidak tahu diri. Kalian sebagai guru mereka, kalian juga harus bertanggung jawab. Hari ini, biarlah kalian sendiri yang menghukum kedua murid durhaka ini demi menegakkan aturan sekte. 尔等身为其师，难辞其咎。今日便由你们亲手惩处这两个逆徒，以正门规。 Guru Nesa, dia masih anak-anak. Guru yang Jian hanya menjadi korban ketidakadilan hukum langit. Mohon guru beri hukuman yang ringan. Lankang, aturan sekte itu mutlak. Mana boleh kalian tawar-menawar? Jika hari ini tak menghukum dua murid durhaka ini, di mana letak wibawa sekte Jian? 何在？动手！ Guru, saya tidak bersalah. Hukum langitlah yang tidak adil. Benar, Guru. Hukum langit bobrok itu sudah saatnya diubah. Kami hanya menegakkan keadilan. Yang Jian, jalan kebenaran ada di hatimu. Tak perlu terikat aturan sekte. Hari ini, jangan menahan diri dan bertanya. Nesa, jaga dirimu baik-baik. Guru tahu sifat aslimu. Yitan. Aku tahu kalian semua gentar pada kekuatan sekte Chen. Aku tidak takut mati demi membela kebenaran. Tapi kelak hukum langit akan makin kejam. Dewa-dewi bertindak sewenang-wenang menindas rakyat jelata. Yang lain, jika hari ini kita mundur, kelak kalian takkan punya hak untuk bicara. Aku, Fang Yuan, bersumpah di sini. Jika bisa selamat hari ini, aku akan membawa sekte Ji baru demi keadilan semua makhluk di 3 alam untuk membebaskan kalian dari belenggu. Keturunan umat manusia akan kami lindungi. Gue, si Kerasakti, sudah lama ingin mengacak-acak kayangan lagi. Keras kepala. Serang. 虎定了。俺老孙早就想再闹一次天庭了。冥顽不灵，动手！ Kakak kedua, hari ini mari kita adu kekuatan. Fang Yuan, mampus kau? Dewa emas sekte Chen, jangan berani lukai keturunan sekte Jiku. Itu Zhao Gongming dan 3 Dewi San Xiao. Dulu, formasi 9 tekukan Sungai Kuning hampir saja melenyapkan seluruh kultivasi. 12 dewa emas. Bukankah mereka terikat daftar Feng Shen dan sudah menjadi dewa sejati langit? Beraninya mereka terang-terangan membangkang formasi ini sempurna untuk menyerang dan bertahan. Kita berempat harus menjaga tiap sudut baru bisa menghancurkan formasinya. Hijau, Zhao Gongming, San Xiao. Kalian adalah dewa sejati langit. Beraninya membantu pemberontak melawan kehendak langit. Apa kalian tidak takut hukuman daftar Feng Shen? Kalian, Zhao Gongming, San Xiao. Berani sekali kalian. Gongming, aku adalah penguasa langit. Kalian berani membantu Fang Yuan. Berarti telah melawan langit. Segera mundur. Aku tidak akan mengungkit kesalahan kalian. Jika tetap bersikeras melawan, aku akan mengaktifkan daftar Feng Shen. Membuat jiwa kalian tersiksa dalam kepedihan. Dan takkan pernah terbebas selamanya. Yang mulia, meski kami terikat daftar Feng Shen dan menjadi dewa sejati langit. Kami takkan pernah lupa asal-usul kami. Sekte kami memang hancur dan para murid tercerai-berai. Fang Yuan adalah satu-satunya murid terakhir guru. Dia adalah percikan harapan baru kami. Bahkan harapan bagi seluruh makhluk 3 alam. Meski hari ini jiwa kami harus hancur lebur, kami takkan pernah membiarkan harapan terakhir sekte kami dilenyapkan. Hari ini kami akan lindungi Fang Yuan, Gongming, San Xiao. Kenapa kalian harus sampai begini? Kami takkan lupakan jasa guru. Apalagi ajaran sekte Jijiao. Apa yang dilakukan Fang Yuan adalah impian kami seumur hidup. Senior 3 Dewi, terima kasih atas bantuannya. Dasar kalian makhluk-makhluk terkutuk. Bodoh karena kalian bersikeras mencari bati. Maka akan kuturuti keinginan kalian. 三位娘娘，大恩不言谢。 一群 daftar Feng Shen, bangkitlah. Hukum dewa pemberontak Zhao Gongming, Yun Xiao, Tiong Xiao, dan Bi Xiao. 封神榜起，惩处逆神赵公明、云霄、琼霄、地霄。Sok jagoan, daftar dewa adalah perwujudan hukum langit. Mana mungkin kalian bisa menandinginya? Saat perang dewa dulu, kalian sudah kalah telak. Sekarang masih berani menentang Baginda. Benar-benar bosan hidup. Inilah akibatnya jika menentangku. Akui kesalahanmu. Jangan paksa aku, atau ku buat kalian semua musnah tak berbekas. 尔等生死斗消。 Fang
Mana mungkin? Trik apa lagi yang kau mainkan? Pemberontak kepara. Dengan darah murni jantung ras manusia purba, aku gerakan mata langit untuk memutus sementara hubungan mereka dengan daftar dewa. Siapapun yang berani melukai mereka hari ini, maka dia harus berhadapan denganku. Hebat juga bocah ini. Memang pantas dipilih oleh pemimpin sekte. Dendam perang dewa di masa lalu akan kita tuntaskan hari ini juga. Jom, apa yang sekte Chan dan surga utang pada kita? Semuanya harus dibayar lunas hari ini. Saudari sekalian, ayo bertarung bersama. Lindungi Fang Yuan. Balaskan dendam darah ini. 通有还，姐妹们并肩作战，保护方圆，报血海深仇。12金仙，今日便让你们再尝尝。 12 Dewa Emas. Hari ini rasakan kembali, rasakan kengerian formasi 9 liku. Tuti Ciju. Hari ini kita semua berkumpul di sini, biar sekte Chan dan surga melihat. Bahwa sekte Ji takkan pernah hancur. Hahaha, bagus sekali. Kakek buyutmu ini akan membantai kalian semua. 了结所有恩怨。 Cik Sinzi, dulu kau melukaiku dengan cermin yin yang. Hari ini akan kubuat kau merasakan kehebatan mutiara penakluk samudraku. Lihai! 文书, dulu kau mencurangiku. Hari ini, mampuslah kau. Oh, 100.000 prajurit gak cukup. Sini, bawa 100.000 lagi. Hahaha, gue baru pemanasan nih. Api sejati Samadhi. Sanmei Zhenhuo, hentikan dia. Formasi petir. Lenyap! 雷法阵，灭灭！ Harga, kakak kedua, hari ini kita tuntaskan semuanya. Lihat ajaran siapa yang lebih hebat. Apa? Mohon kedua orang suci tegakkan keadilan. Bocah ini sudah mengacaukan istana langit. Dia bersekongkol dengan antek-antek sekte J. Berniat menggulingkan 3 alam. Amitabha. 3 alam sedang kacau. Rakyat jelata jadi korbannya. Adik seperguruan Tom Tian, soal hari ini. Apa sebenarnya maumu? Yi Hewei. Dua rekan Taois. Ini tak ada hubungannya dengan sekte barat. Jangan coba-coba ikut campur. Uguan, gua yao ca shou. Rafat, Jin, dan Zunti sampai turun kini selain Sajnua, 5 Saj telah berkumpul. Dengan formasi sehebat ini, Fang Yuan pasti mampus hari ini. Lihatlah baik-baik, para saji sekalian. Bocah Fang Yuan ini punya bakat saji. Bahkan dia pilihan junior Tong Tian, penerus ajaran sekte Jiao. Jika dia dibiarkan hidup, kelak pasti akan menggulingkan hayangan dan mengacaukan 3 alam. Junior Tong Tian. Jijiaomu dulu sudah kena azab langit, sekarang masih mau bangun sekte lagi dan melatih murid pembangkang langit. Sekte barat akan membiarkan ini. Jika bocah ini jadi saji, pasti akan melanggar tatanan langit. Demi menjaga kestabilan 3 alam, hari ini dia harus dilenyapkan. Wei, kedua rekan Dao sungguh bijaksana. Membiarkan bocah ini hidup. Pasti akan jadi ancaman besar. Hari ini kita berempat para Saj. Jangan biarkan dia lolos hidup-hidup. Adik ketiga, kalau kau tetap melindunginya, berarti kau cari musuh dengan kami berempat. pikirkan lagi. Ya, 4 Saj bersatu memangnya kenapa? Ajaran sekte Jiaoku, jangan harap kalian bisa menginjak-injaknya. Biarpun hari ini harus bertarung meski harus hancur lebur pun, aku tak takut. Jiaoyi, Qirong Er dan Sei Jianta. Guru, muridmu akan bertarung di sisimu. Aku tak akan pernah mundur. Ketua Sekte. Kami murid Jiao akan sehidup semati. Siap membantu ketua melawan 4 saja. Aku akan menemanimu bertarung sampai tetes darah terakhir. 生死与共。愿随教主共抗四圣。 Laos Sun tak akan pernah menyerah. 战到底. Sungguh keras kepala. 4 saji maju bersama. Tumbas habis para pemberontak itu. 绝不屈服。冥顽不灵，四圣齐出，荡平逆贼。
Empat pedang pembantai dewa muncul atas perintahku. Bawah. Hoi! Formasi pedang pembantai dewa aktifkan. Hari ini akan kubuat kalian merasakan kedahsyatan formasi pedang nomor 1 Sekte Jihad. Hebat juga formasi pedang pembantai dewa ini. Benar-benar sesuai reputasinya. Usichuan! Formasi ini menyatukan serangan dan pertahanan. Kita berempat harus menjaga setiap sudut, hanya dengan begitu kita bisa menghancurkannya. Boten. Hancurkan. Sistem apa yang terjadi? Kenapa kekuatanku tiba-tiba mengamuk? Yin mendeteksi Inang berada di bawah tekanan aura sang suci, memicu potensi. Semua hadiah sistem telah terbuka. Aura pedang Kingping menyatu sempurna dengan asal-usul ras manusia. Akan segera mencapai ranah semi suci. Yang semi suci. Akhirnya aku akan melakukan terobosan. Ia tumpahlah! Formasi ini nggak bakal tahan lama. Semuanya, kerahkan seluruh tenaga kalian. Hancurkan formasi lalu tebas Fang Yuan. Xianzhan Fang Yuan! Adik ketiga, kau melawan takdir. Formasi ini pasti hancur. Cizhen Bipo. Rafa, dia mau tembus ke tingkat kuasi sain. Jangan biarkan dia berhasil. 要突破准胜了，绝不能让他成功。 Amitabha, segera hancurkan formasinya. 阿弥陀佛，速破阵。 Host berhasil menembus ranah kuasi sain. Dan Kingping telah terikat dengan pemiliknya. 丁，宿主突破准圣境界，新凭剑认主成功。 Guru, murid datang membantumu. Murid si keras sakti ini sudah jadi kuasi sain. Halo, kalian telah membantai murid Jejiao. Hari ini, semua utang nyawa akan dibayar tuntas. 尔等残害邪教弟子，今日一并清算。 Kuasi Sain dan mendapat pedang Kingping. Sekarang keadaannya berbalik. Formasi pedang Zuxian hampir hancur. Begitu empat suci menghancurkan formasi. Muridku, formasi ini nggak akan tahan lebih dari 3 helaan napas. Hari ini, bantai saja sebanyak mungkin. 不了，4胜一旦破阵，仅凭方圆一个准胜，依旧难打。徒弟，阵法撑不了3个呼吸，今日能杀多少便杀多少。 Muridku, masa kurunganmu ini jauh lebih santai dibanding situasi ini di Gunung Emei. Dewi Nuwa sendiri yang menurunkan ilmu. Guru membimbing ilmu pedangmu setiap hari. Beberapa tahun lagi, sepertinya kau bisa melampaui situasi ini. Haha. Dasyan bisa saja bercanda. Meski aku sudah mencapai ranah setengah suci, tapi konflik dengan 4 suci belum tuntas. Aturan baru ini mungkin tak berjalan mulus. Takutnya masih ada ancaman tersembunyi. Kamu benar. Yuan Shi dan Tai Xiang memang mengalah sementara. Tapi pengaruh Sekte Chan sangatlah luas. 2 suci dari barat juga takkan tinggal diam. Sekte Ji dibuka kembali. Mereka pasti akan datang menghalangi. Setelah aturan langit baru diumumkan, banyak kultivator liar dan klan iblis tertindas datang bergabung dengan Sekte Ji yang baru. Itu hal yang bagus. Tapi itu juga memicu tekanan dari Sekte kemarin. Aku merasakan hawa dari arah Kunlun Barat. Ada murid Sekte Chan yang membantai para kultivator yang mau bergabung. Berani berulah di saat seperti ini. Pasti ini ulah murid-murid radikal Sekte Chan yang bertindak tan. Guruku, Tawes Yuding, selalu tahu mana yang benar. Beliau tak mungkin memerintahkan hal ini. Aku akan segera mengirim surat teguran jika ini memang benar. Takkan ada ampun bagi mereka. Pengecut itu beraninya main belakang karena kalah kuat. Fang Yuan, aku temani kau ke Kunlun Barat. Kita habisi sampah-sampah Sekte Chen itu.
Guruku, Taoist Tai, sangat melindungiku. Dia juga benci cara-cara kotor seperti ini. Dia pasti takkan menghalangi. Jangan gegabah, meski aku sedang dikurung. Sekte Ji tak boleh diremehkan siapapun. Guru, tolong utus senior Zhao Gongming dan 3 Dewi San Xiao menuju Kunlun Barat untuk menekan nyali para murid Sekte Chan. Aku akan berlatih di sini untuk memantapkan tingkat setengah suci. Jaga-jaga jika 4 suci menyerang balik. Yang Jian, Nesa, kalian juga kirimlah surat pada guru kalian beritahu masalah ini agar tak ada salah paham di internal Sekte Chan. Gongming, San Xiao, dengar perintah. Segera bawa murid Sekte Ji ke Kunlun Barat, lindungi mereka yang ingin bergabung. Jika murid Sekte Chan berani berulah lagi, Jangan segan-segan, habisi saja hari ini. Mari kita minum puasnya. Jika esok perang benar-benar pecah, kalian harus bertarung bahu-membahu denganku. Menjaga keadilan yang sulit didapat ini. 巴布斯，哎哈哈！就凭你们这些旁门左道，也敢投奔截教，也不看看截教当年是什么下场。今日便让你们知晓，keagungan Sekte tak sudi dihina oleh kalian. Guru Agung kami, Tuan Guang Chengxi, memberi perintah siapapun yang memihak Sekte Ji akan dihabisi tanpa ampun. Aturan langit yang baru sudah menyatakan kalau dewa dan manusia itu setara. Beraninya kalian membantai kami semua. Apa kalian gak takut kena azab Kaisar Langit? Apa tidak takut pada Dewa Agung Fang Yuan dan pertanggungjawaban betapa Tong Tian? Juga tidak takut pada Dewa Yuding dan Dewa Tai teguran dari kedua tetua dewa itu? Fang Yuan? Ia cuma calon petapa yang dikurung puluhan ribu tahun. Jangan sombong. Pemimpin Tong Tian terjebak sisa kekuatan formasi pedang. Yue, dia bahkan tak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. 玉鼎太一二位仙长素来不管这些琐事，今日就算杀了你们，也无人敢管。 berani sekali ya murid-murid Sekte Chan ini. Pemimpin memberi perintah. Jika berani menyakiti orang Sekte Ji lagi, akan dihabisi tanpa ampun. Dulu saat perang Fengxian kalian menjebak kami hari ini, malah menindas para junior utang nyawa ini, harus kita bayar tuntas hari ini. Xiao Gongming, San Xiao kalian ini adalah dewa resmi langit beraninya membantu Sekte Ji membuat onar. Apa tidak takut hukuman daftar dewa? Nggak takut diseret Tuan Guang Chengxi? Hah? Daftar dewa? Dewa Agung Fang Yuan sudah gunakan darah murni umat manusia untuk memutus sementara hubungan kami dengan daftar dewa itu. Hari ini adalah hari kiamat bagi kalian. Kembali dan beritahu Guang Chengxi, Sekte Ji baru telah berdiri. Jika berani berbuat licik lagi, akan kami hancurkan gerbang Sekte Chan sampai rata. Sampaikan juga pada Tetua Yuding dan Tetua Tai tolong urus murid-murid Sekte Chan itu dengan benar. Jangan biarkan segelintir sampah merusak reputasi besar kedua tetua itu. Ampun, ampun. Baik, tetua. Murid ini pasti menyampaikannya. Mohon ampuni nyawa kami. Dasar tidak berguna. Hanya seorang Zhao Gongming saja dan beberapa kultivator liar. Kalian tidak bisa mengatasinya, malah dipukuli sampai ke gerbang sekte. Kalian benar-benar mempermalukan Sekte Chen. Guru, mohon tenangkan amarahmu. Zhao Gongming memegang mutiara penenang laut. Pusaka milik Dewi San Xiao, kekuatannya sungguh luar biasa. Para murid tidak sanggup melawan. Apalagi Fang Yuan menggunakan darah murni manusia purba untuk memutus hubungan dengan kitab Fengxian. Kami sulit mengendalikan mereka dengannya. Guru, meski Fang Yuan dikurung, tapi Tong Tian diam-diam melatih kekuatan Sekte Ji yang baru. Bahkan Dewi Nuwa pun membantu sekuat tenaga. Ditambah Sun Wukong, Yang Jian, dan Nesa, mereka bertiga membantu. Jika kita memaksakan diri menyerang, khawatir kita tidak akan menang. Apalagi Yang Jian itu muridku. Dia sudah lama berteman dengan Fang Yuan. Jika aku menyerang Fang Yuan, itu akan menyakiti hati muridku. Soal masalah di Kunlun Barat, itu ulah sepihak murid Guang Chengxi. Bukanlah keinginan asli Sekte Chan. Lebih baik hukum murid yang berulah untuk meredakan masalah ini. Benar, Guru. Nesa adalah muridku. Sifatnya sangat keras kepala. Hubungannya dengan Fang Yuan sangat dekat. Jika aku memusuhi Fang Yuan, Nesa pasti tidak akan terima. Bahkan dia bisa berbalik melawanku. Aturan langit baru sudah berlaku. Semua orang berpihak pada Fang Yuan. Jika kita terus menekan Sekte Ji, kita akan kehilangan dukungan rakyat. Bahkan memicu kemurkaan takdir langit. Masalah di Kunlun Barat memang kesalahan murid Guang Chengxi. Mereka memang harus dihukum berat demi menjaga nama baik Sekte Chan. Rakyat? Takdir langit? Dulu Sekte Ji hancur, itu sudah menjadi ketetapan langit. Sekarang Fang Yuan menentang langit. Sekte Ji baru semakin kuat. Jika tidak segera dibasmi, kelak akan jadi ancaman besar. Yuding, Tai, kalian terlalu melindungi murid kalian. Makanya kalian jadi pelin-pelan begini. Guru, lalu apa yang harus dilakukan? 4 orang suci sudah bersatu, tapi gagal menangkap Fang Yuan dan Tong Tian. Sekarang ada bantuan dari Dewi Nuwa. Kita akan semakin sulit menandingi mereka. Jika cara terang-terangan gagal, maka gunakan cara licik. Yuding, Tai, hubungi 2 orang suci barat secara rahasia. Bilang kalau Fang Yuan dan Sekte Ji baru berniat mengacaukan 3 alam. Mintalah bantuan mereka untuk bertindak. Berjanjilah kalau nanti ajaran barat boleh masuk ke timur tanpa terikat oleh aturan istana langit. Kalian hanya perlu menghubungi mereka. Tidak perlu turun tangan sendiri. Jadi tidak melanggar prinsip kalian. Dan Fang Yuan pun bisa lenyap.
Murid patuh pada perintah. Hanya saja kami akan beritahu Yang Jian dan Nesha supaya mereka lebih waspada. Jangan terlibat terlalu jauh dan Segera pergi ke seluruh 3 alam. Rekrut kekuatan dewa secara rahasia. Tekan para kultivator yang ikut Sekte Ji. Harus hambat perkembangan Sekte Ji baru. Saat 2 orang suci barat bertindak, itulah saatnya Fang Yuan dan Tong Tian mati. Guang Chengxi. Segera hukum murid di Kunlun Barat. Redam semua pembicaraan di luar sana. Jangan permalukan Sekte Chen lagi. Murid patuh pada perintah. Fang Yuan, Tong Tian, penghinaan hari ini akan kubalas 100 kali lipat. Suhu murid telah menguasai hampir seluruh teknik pedang Kingpin kultivasi semi sain, juga sudah stabil sepertinya tak lama lagi aku akan segera mencapai ranah sain. Hahaha. Bagus, bagus. Tak salah lagi, kau memang muridku, murid seorang Tong Tian. Begitu kau mencapai ranah sains Sekte Ji yang baru, tak perlu khawatir lagi. Meski 4 sain bekerja sama sekalipun, mereka pun bukan lawan kita. 方圆，你修炼进度虽快，tapi jangan gegabah. 方才我感知到Immortal Yuding dan Immortal Taiyi pergi ke Sekte Barat berdiskusi rahasia dengan Saint Jiyin dan Zunti. Sepertinya mereka diutus oleh Yuan Shitianzun. Namun raut wajah mereka tampak ragu. Mungkin karena mempertimbangkan Yang Jian dan mereka tidak benar-benar memihak 2 Saint Barat. 2 sain barat biasanya netral, kini malah terlibat dengan Sekte Chen. Sepertinya Yuan Shitianzun pasti menjanjikan imbalan yang sangat besar. 2 tetua, Yuding dan Taiyi selalu melindungi Yang Jian dan Nessa. Sedangkan Yang Jian dan Nessa berteman baik denganku. Kedua tetua itu takkan mungkin tega mencelakaiku, mungkin hanya karena tekanan dari Yuan Shitianzun, sehingga terpaksa menghubungi mereka. Jin dan Zunti mereka selalu tamak akan dupa pemujaan Tanah Timur. Saat perang Feng Shen dulu mereka diam-diam menarik murid Sekte Ji. Kini Yuan Shitianzun menjanjikan mereka penyebaran ajaran di Tanah Timur. Tentu saja mereka akan turun tangan membantu. Meski Yuding dan Taiyi melindungi muridnya, tapi bagaimanapun mereka orang Sekte Chen. Jangan lengah. Giok Nua ini dibuat dengan kekuatan asalku sendiri, bisa menahan 1 serangan sain, bisa menyelamatkan nyawamu di saat kritis. Saat ini, situasi 3 alam sedang memanas. Meski kamu sedang dikurung, tapi harus tetap waspada setiap saat. Jangan lengah. Jika kelak bertemu Yuding dan Taiyi, jangan langsung menyerang. Beri mereka ampunan demi menghargai Yang Jian dan Nessa. Terima kasih atas kebaikan Anda. Dewi Nuwa murid pasti akan berhati-hati. Suhu, bagaimana jika kita menyerang duluan? Utus senior Zhao Gongming dan 3 Dewi Xiao menuju Sekte Barat untuk menguji sikap 2 sain, serta hubungi Sun Wukong. Yang Jian dan Nessa bersiaplah untuk berperang. Aku juga akan meminta Yang Jian dan Nessa memperhatikan pergerakan guru mereka untuk menghindari konflik yang tidak perlu. Rencana yang bagus. Aku akan segera kirim pesan pada Gongming dan 3 Xiao suruh mereka pergi ke Sekte Barat. Jika 2 sain benar bersekongkol dengan Sekte Chen, beri mereka pelajaran terlebih dahulu. Tapi jangan sampai melukai Yuding dan Taiyi. Mengerti? Kamu lanjutkan kultivasimu. Berusahalah segera menembus ranah sain. Saat itulah kita akan menyerang balik dan melenyapkan ancaman 4 sain sepenuhnya. Xiao Gongming, San Xiao, kalian tidak di Kunlun Barat melindungi murid Sekte Ji. Ngapain malah ke Lingshanku? Jiegin, Sunti, kami datang hari ini cuma mau tanya satu hal pada kalian. Apa kalian benar-benar bersekongkol dengan Sekte Chen buat melawan Yang Mulia Fang Yuan dan Sekte Ji baru? Dewa Yuding dan Taiyi, kalian berdua biasanya jagain Yang Jian dan Nesha. Padahal Nessa dan Yang Jian temenan baik sama Fang Yuan. Kenapa kalian berdua ada di sini, bisik-bisik rahasia sama 2 orang suci barat? Amitabha. Fang Yuan mengacaukan langit dan melanggar hukum langit. Jing berdirinya Sekte Ji baru itu melanggar tatanan surgawi. Sebagai orang suci, sudah tugas kami jaga kestabilan 3 alam dan bantu Sekte Chen habisi pemberontak. Semuanya omong kosong. Hukum langit baru bilang dewa dan manusia itu setara. Yang Mulia Fang Yuan melawan hukum langit yang busuk. Dia membela keadilan buat semua makhluk. Kalian cuma haus akan janji dupa Tanah Timur dari Yuan Shitianzun dan cuma mau jadi anjing pesuruh Sekte Chen. Dewi Bisiau, tenanglah. Aku dan kakak Yuding gak beneran sekongkol sama 2 orang suci barat. Kami cuma jalanin perintah guru Yuan Shitianzun buat berkoordinasi. Kami gak kasih janji bantuan nyata apapun. Nesha kan temenan baik sama Fang Yuan. Mana mungkin aku tega nyakitin dia. Cuma susah nolak perintah guru. Senior Zhao Gongming, Dewi San Xiao, hal ini emang kayak yang dibilang adik Taiyi. Kami berdua juga nggak punya pilihan. Hubungan Yang Jian dan Fang Yuan itu sangat dalam. Aku nggak bakal lakuin hal yang nyakitin Fang Yuan. Kedatangan kami hari ini cuma buat formalitas saja. Kalau nanti beneran terjadi perang, kami pasti bakal bantu diem-diem. Nggak bakal kami musuhin Fang Yuan. Gak punya pilihan? Waktu perang Feng Shen dulu, Sekte Chen dan Sekte Barat kerjasama buat celakain murid Sekte Ji kami. Sekarang kalian ngomong begini lagi. Gimana kami bisa percaya? Xiao Gongming, hajar. Sasar 2 orang suci Barat saja. Jangan lukai Dewa Yuding dan Taiyi. Hargai perasaan Yang Jian dan Nessa.
Zhao Gongming, orang pintar tahu kapan harus menyerah. Mengabdilah pada Sekte Qian dan Sekte Barat, biar nyawamu masih bisa diampuni. Kalau tidak, hari ini juga jiwamu akan musnah. Mau kalian aku tunduk, jangan mimpi. Mustahil. Murid Sekte Ji pantang menyerah, meski harus mati. Karena kau keras kepala. Nah, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kejam. Jegin, Zunti, gimana dasar kalian dua botak tua sialan yang beraninya kalian menindas teman-teman gue? Rasakan hantaman tongkat gue. Guru, kenapa Anda ada di sini? Bukankah Anda bilang tidak akan membantu Sekte Qian melawan Fang Yuan dan senior Zhao Gongming? Anda, bagaimana bisa Anda memihak dua suci barat? Nak, tenanglah. Guru juga nggak punya pilihan lain. Atas perintah leluhur gurumu, Yuan Shitianzun, aku datang menemui dua suci barat. Aku tidak benar-benar membantu mereka. Guru selalu melindungimu dan tidak akan pernah menyakiti Fang Yuan dan senior Zhao Gongming. Guru, kenapa Anda ada di sini? Fang Yuan adalah temanku. Senior Zhao Gongming juga orang yang setia. Bagaimana bisa Anda bersekongkol dengan dua suci barat untuk menyakiti mereka? Yang Jian, guru terpaksa karena perintah dari leluhur guru. Aku tidak punya pilihan. Kau berteman dengan Fang Yuan, guru sudah tahu. Aku juga tidak pernah terpikir untuk menyakitinya. Kedatanganku hari ini cuma buat formalitas saja. Tadi saat senior Zhao Gongming dalam bahaya, guru juga ingin menolongnya. Hanya saja karena posisiku. Susah bagiku untuk turun tangan. Tenang saja. Guru tidak akan pernah memusuhi Fang Yuan. Aku pasti akan melindungi kalian secara diam-diam. Sun Wukong, Yang Jian, Nesa, ini bukan urusan kalian. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan kami bakal kuhabisi kalian sekalian. Yuding, Tai, kalian berdua malah bengong saja. Cepat serang. Bantu kami menangkap para pemberontak ini. Dua suci, maaf. Nesa adalah muridku. Dia berteman dengan Fang Yuan. Aku tidak bisa melukai mereka. Lagi pula, aku dan kakak seperguruan Yuding memang tidak ingin membantu kalian berdua. Masalah hari ini tidak pantas bagi kami untuk ikut campur. Mohon pengertian dari dua suci. Arwei Shengren, Yang Jian adalah muridku. Aku juga tidak bisa menyerang, menyakiti dia ataupun teman-temannya. Masalah hari ini, kami berdua hanya akan menonton. Mohon dua suci jangan mempersulit kami. Bagus. Memang pantas jadi guru yang Jian dan Nesa. Karena kedua dewa tidak ingin ikut campur, maka hari ini biar gue yang lindungi teman-teman gue. Dan bakal gue ratakan gunung Lingshan kalian. Rafat, senior Zhao Gongming dan Tika Dewi sedang dalam bahaya. Atau apa kamu sedang berkultivasi dengan tenang? Kenapa batinmu tidak tenang? Aku, senior Zhao, dan Tika Dewi punya aura yang saling. Tadi aku merasakan aura mereka kacau. Sepertinya mereka terluka parah. Sepertinya mereka di Gunung Ling sedang bertarung dengan dua suci barat dan murid Qian. Tapi Resi Yuding dan Tai yang melindungi Yang Jian dan Nesa biasanya takkan sungguh-sungguh menyerang untuk melukai senior Zhao mereka. Mungkin hanya dua suci barat yang menyerang. Benar saja, Sun Wukong, Yang Jian, dan Nesa sudah datang membantu. Resi Yuding dan Resi Tai hanya berdiam diri, tidak ikut melukai senior Zhao mereka. Malah diam-diam melindungi Yang Jian dan Nesa. Tapi dua suci barat sangat kuat, mereka mulai terdesak. Zhao Gongming luka parah. Tiga Dewi juga ikut terjebak. Si Jiegin, Sun Ti, dan Yuan Shitianzun. Berani-beraninya kalian menindas murid Sekte Jiku. Hari ini, aku akan ke Gunung Leng dan akan kuhabisi mereka semua. Guru, jangan gegabah. Jika guru pergi ke sana, Yuan Shitianzun pasti akan menyerang Sekte Ji baru. Nanti murid-murid kita akan dalam bahaya. Biar aku saja yang pergi membantu. Guru tetaplah berjaga di Istana Nuwa sambil mengawasi markas kita. Resi Yuding dan Tai yang melindungi Yang Jian dan Nesa.
takkan memusuhiku. Begitu aku sampai, aku cukup hadapi dua suci barat saja. Tak perlu menyulitkan kedua resi itu. Fang Yuan benar. Adik seperguruan Tong Tian, kamu jagalah markas demi mencegah serangan mendadak. Fang Yuan, meski kamu sedang dihukum, tapi karena situasinya darurat, kamu diizinkan pergi sementara. Liontin Giok Nua ini, wajib kamu bawa. Ini akan melindungimu di saat kritis. Ingatlah, Yuding dan Tai Yi adalah guru yang Jian dan Nesa. Mereka sangat menyayangi muridnya, bukan berniat jadi musuhmu. Jangan sembarangan menyerang mereka. Jangan terlalu mendesak mereka. Terima kasih, Dewi Nua. Murid akan mengecewakan amanah ini. Aku akan selamatkan senior Zhao dan 3 Dewi, serta memukul mundur 2 suci barat. Aku takkan menyulitkan resi Yuding dan Tai Yi, juga takkan merepotkan yang Jian dan Nesa. Muridku, berhati-hatilah. Jika ada bahaya, jangan nekat bertarung. Segera beri kabar padaku, aku akan langsung datang membantu. Sedang King Ping sudah mengenal tuannya, kamu bisa kerahkan seluruh tenaganya untuk mengeluarkan potensi maksimalnya. Muetu, kamu harus kembali dengan selamat. Sekte Ji baru tidak boleh kehilanganmu. San Xiao dan Zhao Gongming sudah luka parah dan pingsan. Sun Wukong bertiga juga sudah tidak berdaya. Jika kalian menyerah, nyawa kalian masih bisa diampuni. Jika tidak, hari ini juga bakal gue bikin jiwa kalian hancur lebur. Yuding, Tai Yi, kalian berani membantu pemberontak secara Jingga Anzhong Xiangchu Nizui. Apa kalian tidak takut dihukum Yuan Shi Tianzun? Jangan harap murid Sek Ji Pantang menyerah sampai mati. Bahkan jika hari ini kami mati, Dewa Fang Yuan pasti akan membalaskan dendam kami. Dia bakal habisi kalian, dasar munafik. Orang suci Jiyin, aku dan kakak seperguruan Yuding melindungi murid kami sendiri, itu sudah sewajarnya. Nesa berteman baik dengan Fang Yuan. Aku tidak akan membiarkan dia terluka. Aku juga tidak akan membiarkan kalian menyiksa senior Zhao Gongming dan Dewi San Xiao. Masalah hari ini, kami berdua akan berdiri di pihak mereka. Meski harus melanggar perintah Yuan Shi Tianzun, kami tidak akan mundur. Benar, Yang Jian adalah muridku. Hubungannya dengan Fang Yuan sangat dalam. Aku tidak bisa melihatnya dalam bahaya. Gue juga nggak akan biarkan kalian bertindak sewenang-wenang. Hari ini, kami berdua akan membantu Fang Yuan dan yang lain untuk menghentikan aksi kejam kalian. Jiyin, Zunti, kalian berani melukai seniorku dari Sekte Ji dan mencelakai temanku. Hari ini, utang darah harus dibayar dengan darah. Terima kasih senior Yuding dan Tai Yi sudah melindungi Yang Jian dan Nesa. Terima kasih juga sudah membantu diam-diam. Aku sangat berterima kasih. Masalah hari ini, kalian berdua tidak perlu repot. Serahkan saja padaku. Dewa Fang Yuan, jangan sungkan begitu. Yang Jian berteman baik denganmu. Sudah seharusnya aku melindunginya. Dua orang suci barat ini terlalu arogan. Aku dan adik Tai Yi juga sudah lama muak. Hari ini, kami akan membantumu, Dewa, untuk memukul mundur musuh. Dewa Fang Yuan, Nesa punya hubungan erat denganmu. Aku tidak akan tinggal diam melihat kalian ditindas oleh dua orang suci barat. Hari ini kita akan bertarung berdampingan untuk mengusir mereka. Fang Yuan, beraninya kau meninggalkan istana Nuwa tanpa izin. Kau melanggar hukuman pengasingan. Apa kau tidak takut dihukum Dewi Nuwa? Yuding, Tai Yi, kalian berani mengkhianati Sekte Chan dan memihak Fang Yuan. Apa kalian tidak takut Yuan Shi Tianzun akan menghapus status kedewasaan kalian? Dewi Nuwa tahu aku datang untuk membantu. Dia sudah mengizinkanku pergi sementara. Kedua senior ini hanya ingin melindungi muridnya. Itu bukan mengkhianati Sekte Chan. Mereka hanya tidak ingin bersekongkol dengan kalian untuk mencelakai orang baik. Hari ini, kalian pilih bebaskan seniorku dan teman-temanku, atau bakal gue ratakan Gunung Lingshan kalian, 让你们付出应有的代价。Bakal gue bikin kalian bayar harganya. Hahaha, muridku, akhirnya kau datang juga. Juga senior Yuding dan Tai Yi. Terima kasih banyak. Ayo kita habisi botak-botak sialan ini. Mau lari? Setelah melukai seniorku dan teman-temanku hari ini,
pedang King Ping. Keluarkan kekuatan penuh. Biar gue akhiri semua ini sekarang juga. Mulai sekarang, dewa dan manusia setara. Tidak ada lagi perbedaan kasta. Tidak ada lagi pertikaian antar sekte. Semua makhluk bisa bebas berkultivasi.